Bagian dalam kota sangat besar, dengan jalan-jalan yang saling bersilangan, ribuan kali lebih rumit daripada jaring laba-laba terbaik. Kesadaran spiritual hanya dapat mencakup area kecil di pusat kota, dan kekuatan jiwa Li Fuchen dapat menjangkau jarak yang jauh. Di bawah bimbingan Li Fuchen, semua orang tiba di luar rumah besar kedua. Rumah besar lainnya, semua orang tidak tahu bahwa Li Fuchen memimpin, dan semua orang sangat senang. Holy Lord Night Demon, istana ini milikku. Pada saat ini, sebuah tim yang terdiri dari 9 orang muncul di hadapan semua orang. Holy Lord Demon Heart, wajah Holy Lord Night Demon menjadi gelap. Holy Lord of Demon Heart berada di urutan ke-20 dalam daftar Holy Lord di kota Shixia. Seperti Pale Lord dari tim Segel Darah, Holy Lord of Demon Heart juga pandai dalam serangan psikis, tetapi berkali-kali lebih kuat dari Pale. Selain itu, Holy Lord Hati Ibel 15 juga ahli dalam ilusi, serangan spiritual, dan metode jiwa. Dapat dikatakan bahwa Holy Lord Hati Ibel 15, sampai batas tertentu, jauh lebih berbahaya daripada Blood Shadow Demonic Lord. Mereka yang kekuatannya sedikit lebih lemah akan menghadapi Raja Suci Hati Ibel 15. Saya tidak tahu bagaimana dia mati. Holy Lord Demon Heart, yang lain takut dengan pasukan Hati Ibel 15-mu, tapi aku, pasukan Ibel 15 malam, tidak takut, kata Gulisa dengan tegas. Di kota Shixia, biasanya para Holy Lord puncak yang lebih kuat akan membentuk sebuah tim. Lagi pula, hanya dengan membentuk sebuah tim kita dapat menjelajahi lebih banyak tempat saja. Yang jelas, tim Hati Ibel 15 Lord Demon Heart hanya dibentuk sementara, jadi jumlah anggotanya hanya 9. Karena kamu tidak mau mundur, jangan salahkan aku, basmi saja. Saat Raja Suci Hati Ibel 15 berbicara, fluktuasi ilusi yang mengerikan menyelimuti semua orang di tim Ibel 15 malam. Tidak bagus. Ekspresi Lord Night Demon berubah. Dia tidak menyangka Holy Lord Demon Heart akan mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya. Di bawah kedok ilusi lawan, paling banyak tidak lebih dari 10 orang yang bisa tetap terjaga istirahat pasti akan jatuh ke dalam ilusi. Dalam pertempuran, bahkan jatuh ke dalam ilusi sesaat pun bisa berakibat fatal. Tapi yang membuat Holy Lord Night Demon semakin putus asa adalah setelah Holy Lord Demon Heart mengirimkan ilusi, dia juga mengirimkan serangan spiritual ini menyebar dalam bentuk kipas, meliputi semua orang di tim Night Demon. Puff puff. 12 orang di tim Night Demon muntah darah dan merasa lesu. Ke-12 orang ini pernah jatuh ke dalam ilusi sebelumnya, jadi mereka tidak siap menahan serangan spiritual dari Raja Hati Ibel 15, dan roh kudus mereka mengalami trauma yang parah. Ini belum berakhir. Setelah meluncurkan serangan ilusi dan serangan spiritual, cahaya hitam muncul di mata Holy Lord Hati Ibel 15, dan fluktuasi mental yang mengerikan berdampak. Puff puff. Saat ini, 3 orang lagi muntah darah. Satu-satunya yang masih utuh adalah Li Fuchen, Lord Night Demon, Tai Liu dan Gulisa. Teknik menyerap jiwa. Raja Suci Hati Ibel 15 tersenyum galak, dan bayangan gelap muncul di belakangnya, membuka mulutnya untuk menghisap Li Fuchen dan yang lainnya. Di bawah hisapan ini, ketiga Raja Ibel 15 malam merasa seolah-olah jiwa mereka disedot keluar, dan tubuh mereka menjadi kaku untuk sementara. Pada saat ini, kecuali Holy Lord of Demon Heart, 8 anggota tim Demon Heart lainnya telah datang untuk membasmi mereka. Berarti bagus, rantai jiwa. Li Fuchen penuh pujian. Holy Lord Hati Ibel 15 ini sebenarnya mahir dalam 4 metode serangan ilusi, serangan psikis, serangan spiritual, dan serangan jiwa. Bertemu dengan Holy Lord yang begitu menakutkan jelas merupakan mimpi buruk bagi sebagian besar Holy Lord. Sayangnya, pihak lain bertemu dengannya. 8 rantai jiwa ungu merah ditembakkan, dan tiba-tiba tenggelam ke alis 8 anggota tim Hati Ibel 15. Saat berikutnya, ke-8 orang itu berhenti, dengan ekspresi kesulitan di wajah mereka. Apa? Metode rahasia jalur jiwa. Holy Lord Demon Heart terkejut. Warisan Soldao sangat langka di alam semesta, dan hanya kebetulan dia mendapatkannya. Namun, jika tidak ada bakat jiwa, bahkan jika Anda mendapatkan warisan jalur jiwa, tidak mungkin untuk mengembangkannya ke tingkat yang sangat tinggi. Tetapi menilai dari situasi saat ini, ranah jiwa Dao Li Fuchen tidak lebih rendah dari miliknya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan 8 anggotanya sekaligus. Kesempatan bagus. Bagaimanapun, Holy Lord Night Demon adalah Holy Lord dari daftar Holy Lord kota Shixia. Dia adalah orang pertama yang melepaskan diri dari teknik penghisapan jiwa Holy Lord Demon Heart dan menyerang Holy Lord Demon Heart dengan satu gerakan. Holy Lord Hati Ibel 15 sepertinya tidak memiliki entitas, dan menghilang seperti gelembung mimpi. Ketika dia muncul kembali,
dia sudah berada jauh. Mundur, Tuan Suci Hati Ibel 15 menatap Li Fuchen dalam-dalam. Walaupun dia hanya menggunakan serangan ilusi, serangan spiritual, serangan psikis, dan serangan jiwa satu demi satu, sepertinya sangat mudah, namun nyatanya, menggunakan 4 metode berbeda dalam waktu yang sangat singkat sangatlah memberatkan. Jadi setelah melihat metode jiwa Li Fuchen sama sekali tidak kalah dengannya, dia memilih mundur tanpa ragu-ragu. Wow, bagaimanapun, anggota tim Hati Ibel 15 semuanya adalah master suci tertinggi. Rantai jiwa Li Fuchen hanya dapat mengontrol waktu satu napas untuk mereka. Setelah satu napas, mereka melepaskan diri dari rantai jiwa satu persatu. Tentu saja, ini terutama karena ranah jiwa Dao Li Fuchen terlalu rendah. Kekuatan rantai jiwanya terutama bergantung pada esensi jiwa, bukan ranah jiwa Dao. Jika dia bisa mendapatkan warisan jalur jiwa yang kuat, apalagi menjadi anggota tim Hati Ibel 15, bahkan Raja Suci Hati Ibel 15 pun akan hancur. Sungguh guru suci Hati Ibel 15 yang menakutkan. Untungnya, Master Pedang ada di sini. Melihat tim Hati Ibel 15 pergi, para anggota tim Ibel 15 malam semuanya ketakutan. Sejujurnya, mereka lebih suka menghadapi 10 Holy Lord teratas dalam daftar Holy Lord daripada menghadapi Demonic Heart Holy Lord, yang berada di peringkat ke-20. Peran yang dimainkan oleh Demonic Heart Holy Lord terlalu buruk, tentu saja semuanya mimpi buruk manusia. Orang ini memang menakutkan, tapi aku yakin dia tidak akan datang lagi. Yang lain takut pada Raja Suci Hati Ibel 15, tapi Li Fuchen tidak takut sama sekali. Dia sangat mengagumi Raja Suci Hati Ibel 15. Lawannya bukanlah ras manusia, tetapi keempat metode serangan itu semuanya sangat kuat. Li Fuchen merencanakan dalam hatinya bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus mendapatkan warisan dan latihan jalur jiwa. Selain jiwanya, pikiran dan kesadaran spiritualnya juga sangat luar biasa. Dia seharusnya berada pada level Tianjun, tetapi belum mencapai level yang melampaui semua orang bahkan Tianjun dan para dewa. Jika hal ini tidak dimanfaatkan secara maksimal maka akan membuang-buang sumber daya. Memasuki rumah besar, semua orang tidak melihat bunga hantu. Semua orang sedikit kecewa dengan hal ini. Tapi wajar jika dipikir-pikir. Tidak semua rumah besar memiliki bunga hantu. Kalau tidak, harga bunga hantu akan terlalu murah. Setelah menghabiskan seminggu untuk menangani hantu tingkat Holy Lord di Manor, tim Night Demon memperoleh cincin luar angkasa lawan. Kekayaan di dalamnya bernilai sekitar 250.000 batu spiritual berkualitas tinggi, yang membuat semua orang di tim Night Demon bersemangat lagi. 3 istana, 4 istana. Di bawah kepemimpinan Li Fuchen, tim Ibel 15 malam menemukan satu demi satu istana. Setiap istana akan memberi tim Ibel 15 malam penghasilan lebih dari 200.000 batu spiritual berkualitas tinggi. Secara umum, hantu setingkat Holy Lord harus membawa cincin luar angkasa, jadi tidak perlu khawatir menyia-nyiakan pekerjaan mereka. Hanya saja bunga hantu hanya ada satu, dan bunga kedua bahkan tidak memiliki bayangan. Haha, Tuan Setan Malam, jika Anda tidak mundur dengan cepat, apakah Anda ingin melawan saya dan penguasa Pulau 9 Belokan? Meskipun bagian dalam kota besar, kemungkinan bertemu satu sama lain masih tidak kecil. Di luar istana besar, Master Pedang 1000 Bintang memandang tim Ibel 15 malam dengan setengah tersenyum. Tuan Pedang, Raja Suci Ibel 15 malam ragu-ragu dan tanpa sadar menatap Li Fuchen. Li Fuchen, yang memiliki pedang tertinggi, tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka. Mundur, Li Fuchen tidak yakin dia bisa mengalahkan Master Pulau 9 Belokan, apalagi Master Pedang 1000 Bintang lainnya. Yang paling penting adalah tidak perlu bertarung dengan Master Pedang 1000 Bintang untuk mendapatkan istana tanpa itu bunga hantu. Serta pemilik Pulau 9 Putaran bekerja keras untuk bertahan hidup. Lord Night Demon mengangguk, dia tidak mau bertarung dengan Master Pulau 9 Putaran, Master Pedang Bintang 1000. Kombinasi kedua orang ini beberapa kali lebih berbahaya daripada tim Hati Ibel 15. Setelah memaksa kembali tim Night Demon, Master Pulau 9 Belok dan Master Pedang 1000 Bintang memasuki istana. Bum bum bum. Di Manor, pemilik Pulau Jiushuan dan hantu bertarung langsung, dan mereka tidak lemah sama sekali. Master Pedang Qianxing terus memancarkan cahaya pedang dan menebas hantu itu. Meskipun jumlah keduanya kecil, efisiensinya lebih tinggi daripada tim Segel Darah. Bagaimanapun, di tim Segel Darah, Raja Ibel 15 bayangan darah hanya bisa menjerat hantu, dan ketika menjerat hantu, yang lain khawatir akan menyerang Raja Ibel 15 bayangan darah, jadi mereka terikat. Seperti Master Pulau 9 Putaran, yang melawan hantu secara langsung,
Master Pedang Bintang 1000 terkadang menjatuhkan cahaya pedangnya ke Pulau 9 putaran. Tuan, dan Tuan Pulau 9 putaran tidak peduli sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Master Pulau 9 belokan dan Master Pedang 1000 bintang membasmi hantu tersebut dan mendapatkan cincin luar angkasa lawan. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, pemilik Pulau 9 putaran akan mendapat 60%, dan pemilik Pedang Bintang 1000 akan mendapat 40%. Menyenangkan, sungguh menyenangkan, Holy Lord Night Demon, berapa banyak total yang telah kita peroleh di kota Batu Kuno. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, pemilik Pulau 9 belokan dan pemilik Pedang Bintang 1000 menangkap Amanor, sedangkan tim Night Demon setelah merebut 2 Manor, termasuk waktu yang dihabiskan dalam perjalanan di antara keduanya, di Manor yang baru saja mengalami perang, Holy Lord Tianbeng, yang memiliki 4 tangan dan ditutupi rambut, bertanya. Lord Night Demon tersenyum, kami telah menaklukkan total 11 istana, dan kekayaan yang kami panen, diubah menjadi batu spiritual berkualitas tinggi, berjumlah lebih dari 4 juta. Lebih dari 4 juta, lebih banyak dari tahun lalu. Berkat ahli pedang, hantu di istana tidak sekuat sekarang, tapi kita butuh 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikannya. Tidak seperti sekarang, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar seminggu. Seperti disebutkan sebelumnya, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar seminggu. Menurut rasio distribusi, saya bisa mendapatkan lebih dari 100.000 yuan. Saya bisa mendapatkan lebih dari 200.000 yuan. Semua anggota tim Night Demon senang. Sebelum memasuki kota Batu Kuno, mereka telah menentukan rasio distribusi, namun kemudian kontribusi Li Fuchen terlalu besar, sehingga mereka menetapkan kembali rasio distribusi. Rasio distribusi ini adalah masing-masing dari 7 guru suci teratas akan mendapat 1 bagian. Di antara 12 guru suci puncak yang tersisa, 6 masing-masing akan mendapat 2 bagian, guru suci kapak batu, Gulisa dan Tai Liu masing-masing akan mendapat 2 bagian. 3 bagian, Lord Night Demon mengambil 4, dan Li Fuchen mengambil 5. Dengan cara ini, totalnya menjadi 40. 4 juta batu spiritual kualitas terbaik dibagi menjadi 40 bagian, masing-masing bagian bernilai 100.000, 2 bagian bernilai 200.000, dan 5 bagian bernilai 500.000. Faktanya, dalam hal rasio kontribusi, Li Fuchen pasti akan mendapat lebih dari 5 bagian. Namun, bagaimanapun juga, Li Fuchen baru saja bergabung dengan tim Ibel 15 malam belum lama ini. Kedua, anggota tim Ibel 15 malam lainnya telah bekerja keras dan tidak ada kredit. Li Fuchen sendiri tidak akan bisa berkontribusi. Tidak mungkin mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Jika Anda mengambil terlalu banyak sekaligus, pasti akan membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Tim Night Demon beruntung, di bulan kelima, mereka akhirnya menemukan bunga hantu kedua, dan di bulan ke-8, mereka menemukan bunga hantu ketiga. 3 bunga hantu saja bernilai lebih dari 3 hingga 4 juta batu spiritual berkualitas tinggi, yang bisa dikatakan merupakan keuntungan besar. Tanpa disadari, semua orang telah mencapai bagian terdalam dari pusat kota, dan Li Fuchen bahkan merasakan keberadaan istana Tuan Kota dengan kekuatan jiwanya. Namun, rumah Tuan Kota dipenuhi dengan krisis yang mengerikan. Intuisi Li Fuchen memberitahunya bahwa dia tidak boleh memasuki rumah Tuan Kota, jika tidak maka akan ada bahaya yang fatal. Selain istana penguasa kota, ada beberapa tempat di pusat kota yang juga mengalami krisis teroris. Li Fuchen memimpin tim Ibel 15 malam dan berusaha untuk tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Itu adalah Master Pulau 9 Putaran, Master Pedang Bintang 1000, dan yang lainnya. Saat melewati taman kota, tim Ibel 15 malam melihat Master Pulau 9 Putaran dan Master Pedang Bintang 1000, serta Master Pedang Bintang 1000. Tim Demon Heart dan beberapa tim eksplorasi lainnya. Lihat, itu terlihat seperti pohon hantu. Raja Ibel 15 bermata enam menunjuk ke tengah taman kota dan berkata dengan suara gemetar. Mendengar hal ini, kesadaran spiritual setiap orang menyapu ke tengah taman kota, di mana terdapat pohon hitam besar yang memancarkan cahaya hitam, seperti bunga hantu. Pohon hitam besar ini berakar pada kehampaan dan memiliki garis-garis ungu di permukaannya dari cabangnya, buah dengan garis ungu yang sama tergantung di sana, cahaya hitam bersinar. Pohon hantu 100 kali lebih berharga daripada bunga hantu. Ia akan menghasilkan buah hantu. Jika bunga hantu dapat memadatkan sisa jiwa yang tersebar di alam semesta, maka buah hantu tidak hanya dapat mengembun dan mencerai beraikan mereka. Jiwa-jiwa yang tersisa di alam semesta juga dapat membuat jiwa semakin kuat dan sempurna. Nilai 1 buah hantu hampir setara dengan 10 bunga hantu. Di pelelangan,
Buah tersebut dapat dengan mudah dijual seharga puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi. Sayangnya Tianjun tidak bisa memasuki kota batu kuno itu. Di alam semesta, banyak rerundewa yang menjijikkan bagi dewa surgawi. Adapun cara mengidentifikasi Tianjun sebenarnya sangat sederhana. 99% penguasa surgawi telah memahami seni bela diri tertinggi atau garis keturunan mereka telah mencapai tingkat garis keturunan tertinggi. Raja surgawi semacam ini memiliki aura tertinggi dan telah mencapai level lain dibandingkan dengan Holy Lord, ada perbedaan yang sangat besar. Meskipun ada tipe dewa surgawi lain yang belum memahami seni bela diri tertinggi, tetapi hanya meningkatkan keterampilannya ke tingkat kelas 1 super, bagaimanapun juga, hanya ada sedikit dewa surgawi seperti itu, dan umumnya dewa surgawi seperti itu memiliki fisik khusus, dan latihannya sangat pas. Tidak mudah mendapatkan buah hantu. Li Fuchen tampak serius. Di dekat pohon hantu, Li Fuchen melihat sesosok tubuh. Ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Bahkan dari jarak jauh, Li Fuchen merasakan sedikit tekanan. Jika tebakannya benar, sosok ini pastilah dewa penguasa Banlan yang menduduki peringkat pertama dalam daftar para pemimpin suci di kota Sasa. Lord Banlan adalah Holy Lord of the God Clan, dan kekuatannya tak terduga. Dikatakan bahwa dia cukup kuat bahkan untuk melawan Tianjun yang lebih lemah. Penguasa Pulau Jiushuan akan mengambil tindakan. Mari kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Buah hantu sudah cukup untuk membuat guru suci manapun menjadi gila. Bagaimanapun, ini lebih dari 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Adapun lebih dari 10 juta batu spiritual kelas atas, Anda dapat membeli beberapa harta rahasia kelas atas dan kelas 1, satu set baju besi kelas atas dan kelas 1, dan satu pedang kelas atas dan kelas 1 selain harta karun tingkat tertinggi, lebih dari 10 juta batu spiritual kelas atas dapat melakukan banyak hal dapat meningkatkan kekuatan guru suci manapun berkali-kali lipat. Ini nomor 2, buah hantu juga bisa mendapatkan bantuan dari Raja Surgawi. Sejauh yang diketahui semua orang, ada seorang Raja Surgawi di kota Shisha yang sedang mencari buah hantu. Jika mereka mendapatkan buah hantu dan menjualnya kepada Raja Surgawi ini, pihak lain pasti akan mengingat kebaikannya. Perkenanan Dewa Surgawi bukanlah lelucon. Banyak guru suci puncak yang kaya tidak menghargai batu spiritual terbaik. Sebaliknya, mereka menghargai kemurahan Dewa Surgawi tentu saja, Tianjun bukanlah tipe orang yang memanfaatkan. Lebih dari 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi tidak berarti apa-apa bagi Tianjun. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meletus di taman kota. Dipimpin oleh Master Pulau 9 Putaran, Master Pedang Bintang 1000, dan Master Suci Hati Ibel 15, lusinan Master Suci Puncak bertarung melawan Master Dewa Cantik. Dewa Tuan Banlan sangat kuat. Meskipun semua orang tahu bahwa Tuan Banlan sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan menduduki peringkat pertama dalam daftar Tuan Suci, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri masih sangat mengejutkan. Di taman kota, dewa warna-warni bagaikan dewa, memancarkan kecemerlangan warna-warni. Dengan tamparan telapak tangannya, beberapa dewa suci puncak akan terbang mundur, mereka sama kuatnya dengan Master Pedang 1000 Bintang dan Dewa Suci Hati Ibel 15. Di depan dewa warna-warni, dia tidak bisa memegang telapak tangan, dan satu-satunya yang bisa memegang telapak tangan adalah penguasa Pulau 9 Putaran. Pemilik Pulau Jiushuan ibarat batu di tengah ombak yang kasar, betapapun besarnya ombak, ia tetap dapat berdiri. Namun sangat sulit untuk bergerak maju. Tentu saja, meskipun Dewa Suci Banlan sangat kuat, dia tidak bisa mengalahkan lusinan Raja Suci Puncak sekaligus. Setiap kali dia mengalahkan beberapa Raja Suci Puncak, kumpulan Raja Suci Puncak berikutnya akan segera menggantikan mereka. Penguasa hati masih mengganggunya, memaksanya mencurahkan sebagian energinya untuk menghadapi berbagai serangan ilusi penguasa hati Ibel 15. Kekuatan Tuan Banlan jauh lebih kuat daripada hantu istana. Li Fuchen mengevaluasi kekuatan Tuan Banlan dalam pikirannya. Pertempuran ini berlangsung selama sehari semalam dan tidak berakhir. Seiring berlalunya siang dan malam, aura dewa penguasa yang cantik tidak berubah sama sekali. Di sisi lain, aura yang lain, kecuali beberapa guru suci puncak seperti penguasa Pulau 9 Putaran, telah menurun banyak. Dari awal sampai akhir, tim Night Demon tidak bergabung. Bukannya aku takut pada dewa yang Maha Esa, hanya saja itu tidak sepadan. Terlalu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan buah hantu. Begitu mereka bergabung, pasti akan ada korban jiwa. Meninggalkan negeri sengketa ini, tim Ibel 15 malam terus menjelajahi bagian dalam kota batu kuno. Tanpa disadari, waktunya telah mencapai bulan ke-12, yaitu bulan terakhir.
Panennya telah melampaui puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi. Saat dia mengatakan ini, Raja Suci Ibel 15 Malam juga sangat bersemangat. Meski hanya 10 juta batu spiritual kualitas terbaik, dia masih bisa mendapatkan 1 juta batu spiritual kualitas terbaik. Ini adalah 1 juta batu spiritual berkualitas tinggi, setara dengan beberapa persen dari seluruh kekayaan bersihnya. Biasanya, akan sulit mendapatkan begitu banyak batu spiritual berkualitas tinggi dalam puluhan ribu tahun. Dia memutuskan bahwa setelah keluar kali ini, dia akan segera membeli senjata kuasi tertinggi yang dia dambakan. Yang disebut senjata kuasi tertinggi sebenarnya adalah senjata tertinggi yang telah dimurnikan menjadi limbah. Meskipun telah dimurnikan menjadi limbah, kekuatannya masih sangat besar. Ia tidak sebanding dengan senjata pamungkas terbaik dan kelas 1, dan kurang lebih mengandung kemampuan yang tidak dapat dihancurkan dari beberapa senjata tertinggi. Ini semua berkat Master Pedang. Tampaknya, pendapatan kita kali ini akan turun setidaknya 70%. Master Pedang, setelah kita keluar, aku akan mentraktirmu makanan enak. Dari suku manusia serigala, nyengir. Mengundang Master Pedang untuk minum adalah suatu keharusan. Saya pikir kita semua berhutang budi pada Master Pedang. Alasan pertama mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia berasal dari klan yang sama dengan Li Fuchen dan dia pasti akan mengatakan sesuatu yang baik tentang Li Fuchen. Alasan kedua adalah dia ingin menjalin persahabatan yang lebih dalam dengan Li Fuchen. Di level Holy Lord, menjalin persahabatan lebih penting dari apapun. Di tahun-tahun tanpa akhir, memiliki satu lagi teman Dewa Suci pasti akan membuat hidupmu lebih baik. Ya, kita semua berhutang budi pada ahli pedang. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Terkadang berhutang budi kepada pihak lain adalah langkah pertama dalam menjalin hubungan diplomatik masa depan. Kita akan membicarakannya nanti. Mari kita atasi masalah yang ada terlebih dahulu. Li Fuchen melihat ke sudut jalan yang jauh dan berkata dengan keras, Yang Mulia telah mengikuti kami selama beberapa bulan, inilah waktunya untuk muncul. Beberapa bulan sebelumnya, dia memperhatikan ada seseorang yang mengikuti mereka. Sungguh perasaan spiritual yang kuat. Anda dapat mendeteksi saya dari jarak sejauh itu. Seekor kelelawar hitam terbang di ketinggian rendah. Ketika terbang ke tengah jalan, kelelawar itu mendarat dan berubah menjadi seorang pemuda berwarna merah darah mata. Tuan Suci yang haus darah. Gulisa mengenali identitas pemuda bermata darah itu sekilas. Holy Lord yang haus darah, peringkat keempat dalam daftar Holy Lord di kota Shixia, dan kekuatan tempur pribadinya tidak ada bandingannya. Lawannya pernah bertarung dengan Red Spirit Lord peringkat kedua masih merasa nyaman. Holy Lord Haus Darah, apa maksudmu mengikuti kami? Holy Lord Night Demon berkata dengan dingin. Holy Lord yang Haus Darah tersenyum dan berkata itu tidak menarik. Saya hanya kekurangan uang akhir-akhir ini. Jika Anda menyerahkan 5 juta batu spiritual berkualitas tinggi, saya akan segera pergi. Tentu saja tidak ingin berkelahi. Premisnya adalah pihak lain menyetujui syaratnya. 5 juta batu spiritual berkualitas tinggi, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Tuan Suci Tianbeng, yang selalu pemarah, berteriak dengan marah. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan mengambilnya. Terlebih lagi, kamu harus bersiap untuk mati. Datang saja ke sini, sungguh tidak masuk akal. Tubuh Tai Liu dipenuhi dengan kilau logam yang tidak bisa dihancurkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sosok Holy Lord yang haus darah tiba-tiba menjadi ilusi. Hati-hati, Lord Night Demon mengirimkan pembekuan malam abadi dan meledak menuju kehampaan di satu sisi. Sayangnya, yang dibekukan hanyalah hantu Holy Lord yang haus darah. Holy Lord yang haus darah terlalu cepat dan sangat menakutkan. Melihat Holy Lord yang haus darah sedang mendekati Holy Lord Yuling, salah satu dari 7 Holy Lord teratas dari tim Ibel 15 Malam, sebuah tanda pedang muncul dari udara tipis dan mencegat Holy Lord yang haus darah. Hei, Tuan Suci yang haus darah berkata dengan lembut. Kecepatannya sangat cepat sehingga seseorang benar-benar menangkap pergerakannya. Klik, bekas cakar ada di mana-mana, dan Holy Lord yang haus darah mematahkan bekas pedang itu dengan satu cakar, dan terus membasmi Holy Lord Roh Bulu. Tim Night Stalker memiliki terlalu banyak orang, jadi dia harus membasmi yang lemah terlebih dahulu. Pergi, sosok Li Fuchen muncul dan menyerang Holy Lord yang haus darah dengan gerakan 10.000 pedang kembali ke sekte. Menghadapi Wanjian Guizhong, Holy Lord yang haus darah merasa bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik cakarnya dan menyerang dengan kekerasan. Ding 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 dang, percikan terbang kemana-mana, Li Fuchen terbang mundur, dan Holy Lord yang haus darah juga muncul. Seperti yang diharapkan dari peringkat keempat dalam daftar guru suci. Li Fuchen tidak menggunakan pedang pembasmi langit.
Menurut pendapatnya, itu belum diperlukan. Keterikatan maut. Li Fuchen melawan serangan Holy Lord yang haus darah secara langsung, dan yang lainnya bereaksi. Ember dan Vivian berpegangan tangan, dan duri serta tanaman merambat yang tak berujung melilit Holy Lord yang haus darah dan memanfaatkan pertahanan mereka yang kuat bergegas maju dari kiri ke kanan, berniat untuk melawan Holy Lord yang haus darah dalam pertarungan jarak dekat. Dark Dove berubah menjadi kabut dan menyerang Holy Lord yang haus darah dari segala arah. Mencicit, sosok Holy Lord yang haus darah meledak, dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa tidak ada asap hitam di sini. Jelas ada banyak sekali kelelawar terbang yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Serang galaksi dengan kekuatan. Holy Master of Stone Axe menghantam asap hitam dengan kapaknya. Hanya saja asap hitam tersebut begitu spiritual sehingga terpisah secara otomatis sehingga memungkinkan kapak membelah udara. Di kejauhan, asap hitam mengembun, dan sosok Holy Lord yang haus darah muncul. Ternyata ada pendekar pedang yang kuat. Tuan Suci yang haus darah memandang Li Fuchen dengan serius. Sejujurnya, dia tidak pernah meremehkan tim Night Demon di masa lalu. Bagaimanapun, dia berada di peringkat keempat dalam daftar Holy Master, dan Night Demon Holy Master berada di peringkat ke-17. Jika dia mau, dia bisa perlahan membasmi anggota tim Evil 15 Malam yang lebih lemah, dan akhirnya membasmi penguasa Evil 15 Malam. Sekarang ada eksistensi yang tidak kalah dengan Night Demon Holy Lord. Holy Lord yang haus darah ingin berurusan dengan tim Night Devil, dan kesulitannya meningkat beberapa kali lipat. Berdengung, anggota tim Evil 15 Malam mengaktifkan harta rahasia pertahanan tertinggi kelas 1 dan kelas 1 satu demi satu, dan perisai energi menyala. Holy Lord yang haus darah terlalu kuat. Tanpa harta pertahanan, dia dapat dengan mudah terluka parah hanya dengan mengandalkan armor. Dengan harta rahasia pertahanan, tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Tuan yang haus darah, sebagian besar akan melemah. Tentu saja, tidak semua orang di tim Night Demon memiliki harta rahasia pertahanan Yakuza kelas atas dan kelas super. Bagaimanapun juga, harta rahasia pertahanan tertinggi dan kelas 1 bernilai ratusan ribu batu spiritual kelas atas. Meskipun kekayaan bersih setiap orang lebih dari 1 juta batu spiritual kelas atas, kekayaan adalah kekayaan bersih, dan kekayaan adalah kekayaan bersih, batu spiritual kelas adalah batu spiritual kelas atas. Anda tidak bisa menjual semua harta yang Anda miliki. Tukarkan batu spiritual terbaik. Formasinya telah disesuaikan, dan mereka yang tidak memiliki harta rahasia pertahanan tertinggi dan kelas 1 dilindungi oleh semua orang. Formasi cangkang kura-kura, bangkit. Sebuah pelat formasi cangkang kura-kura muncul di tangan salah satu dari 7 master suci teratas. Dia melemparkan tangannya dan pelat formasi cangkang kura-kura naik ke langit, dan formasi seperti transparan cangkang kura-kura menyelimuti semua orang. Seperti yang diharapkan dari guru suci formasi Dao, ini seharusnya adalah disformasi tertinggi kelas super yang dia sempurnakan sendiri. Petik 2. Dia telah mengetahui bahwa Master Suci Cangkang Penyu adalah Master Suci dari formasi Dao, dan dapat mengatur formasi Jidao kelas super, yaitu formasi tingkat Holy Lord. Saat dia kembali kali ini, dia berencana untuk menghabiskan banyak uang untuk mengundang guru suci Cangkang Penyu untuk membantunya mengatur beberapa formasi guru suci. Ekspresi Holy Lord yang haus darah tetap tidak berubah sampai Holy Lord Cangkang Kura-Kura mengilhami cakram formasi Cangkang Kura-Kura, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Disformasi jauh lebih sulit untuk ditangani daripada harta karun rahasia. Ini juga merupakan level Jidao kelas atas dan kelas 1. Jika harta rahasia dapat menahan 10 serangan, disformasi dapat menahan setidaknya 100 serangan. Tentu saja, harga piringan formasi beberapa kali lipat dari harga harta karun rahasia. Disformasi Jidao kelas atas dan kelas 1 berharga lebih dari 1 juta batu spiritual kelas atas, jadi hanya Tuan Suci Cangkang Penyu yang dapat memperbaikinya sendiri, jika tidak, dia tidak mampu membelinya sama sekali. Tuan Suci yang haus darah, jika Anda ingin bertarung, tim Evil 15 Malam saya akan melawan Anda sampai akhir. Sebuah jimat muncul di tangan Tuan Suci Evil 15 Malam dan dia berkata dengan tegas. Tidak ada orang yang menganggur di tim Night Demon. 7 Master Suci teratas mungkin tampak lemah, tetapi masing-masing dari mereka memiliki metode unik. Misalnya, Guru Suci Cangkang Penyu adalah guru suci dari jalur formasi, dan terkadang perannya melampaui peran orang lain. Guru Suci Dongming berjalan di jalur kehampaan, yang tidak boleh diremehkan adalah Tuan Suci dari klan Batu, dan seluruh tubuhnya tidak ada gunanya. Jika Anda ingin membasminya, Anda hanya dapat mengkonsumsinya sampai mati begitu dia merentangkan sayapnya, kecepatannya akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan.
Itu juga karena serangan mendadak dari Holy Lord yang haus darah, dan kecepatan Holy Lord yang haus darah, yang sudah tidak dapat dipercaya, sehingga dia tidak bereaksi agar Li Fuchen menyelamatkannya. Secara keseluruhan, pasukan Ibel 15 Malam memiliki kekuatan yang lemah, tetapi memiliki metode kuat lainnya, dan mereka yang tidak memiliki banyak metode adalah kuat. Jika Tuan Suci yang haus darah berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memakan pasukan Ibel 15 Malam, dia salah total. Holy Lord yang haus darah mengabaikan Night Demon Holy Lord, memandang Li Fuchen, dan berkata ambil cakarku dan dia tidak terluka sama sekali. Dia memang manusia. Dia hanya menggunakannya. Bahkan Holy Lord terkuat pun tidak bisa menahannya. Bahkan Holy Lord Ibel 15 Malam akan menderita beberapa luka jika dia berani melawan. Meskipun pada level mereka, cedera hanya menghabiskan sebagian vitalitas. Tetapi jika Anda tidak terluka, Anda bahkan tidak akan kehilangan vitalitas Anda, paling-paling Anda hanya akan kehilangan sebagian kekuatan. Tuan Suci yang haus darah, sebaiknya Anda berhenti. Selama saya di sini, Anda tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Tuan Suci yang haus darah sangat kuat, dia kemungkinan besar akan bertarung melawan Holy Lord yang haus darah. Itu seri, tapi sekarang dia tidak sendirian, jadi dia bahkan tidak perlu menggunakan pedang pembasmi langit, dan dia yakin bisa menghentikan Holy Lord yang haus darah. Adapun Tuan Suci yang haus darah yang ingin menyerang orang lain secara diam-diam, kita harus bertanya kepadanya apakah Li Fuchen setuju. Haha, aku benar-benar ingin membasmimu. Senyuman muncul di wajah Holy Lord yang haus darah, tapi senyuman ini terlihat sedikit menakutkan di mata semua orang di tim Ibel 15 Malam. Tuan Suci yang haus darah, saya baru saja berkata, tanpa saya, Anda tidak dapat mengalahkan tim Ibel 15 Malam. Sebagai kota kosmik, kota batu kuno dikelilingi oleh banyak bintang. Salah satu bintangnya sangat besar saat ini bintang api telah bergerak ke barat, dan separuh tubuhnya terhalang oleh menara. Tiba-tiba, dunia jatuh ke dalam kegelapan. Sebuah bayangan muncul di puncak menara, dan saat bayangan itu muncul, suara gemuruh terdengar. Semua orang menyipitkan mata dan mengamatinya dengan kesadaran spiritual mereka. Yang mulia badai petir. Akhirnya, semua orang melihat kemunculan bayangan itu. Ini adalah Holy Lord yang sangat mirip dengan Holy Lord Tianbeng, dengan seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Namun, dibandingkan dengan Holy Lord Tianbeng, aura Holy Lord ini seperti badai petir yang kacau, bergelombang dan menggemparkan bumi. Badai petir Holy Lord, peringkat ke-6 dalam daftar Holy Lord. Patah. Badai petir Holy Lord memantul dan muncul di dekat Holy Lord yang haus darah. Cahaya kembali menyinari puncak menara. Holy Lord Thunderstorm, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Sebelumnya, bukan hanya Holy Lord Bloodthirsty yang mengincar tim Night Demon, tapi juga Holy Lord Thunderstorm pada saat itu, tetapi Tuan Suci yang haus darah membujuknya. Tuan yang haus darah bertanggung jawab untuk mengikutinya sepanjang jalan. Tuan Badai Petir menjauh karena keterampilan penyembunyiannya yang buruk. Aku ada di dekat sini. Tentu saja aku akan segera datang. Ayo kita lakukan. Berhenti bicara omong kosong. Holy Lord Thunderstorm berkata dengan penuh semangat. Itu adalah Tuan Suci Badai Petir. Tuan Suci Tianbeng sedikit terkejut. Holy Lord Thunderstorm, seperti dia, berasal dari klan Leijue. Suku mereka terlahir dengan darah petir dan sangat suka berperang. Dia hanya dapat dianggap sebagai guru suci yang relatif kuat di klan Leijue, tetapi guru suci Badai Petir jelas merupakan salah satu guru suci terbaik di klan Leijue. Berdasarkan tingkat perkembangan garis keturunannya, dia mungkin tidak jauh dari surgawi alam dewa. Yang mulia, Badai Petir, Anda dan saya, dari klan yang sama, bisakah Anda memberi saya wajah dan jangan menyerang tim Ibel 15 Malam? Mendengar ini, Holy Lord Thunderstorm memandang Holy Lord Tianbeng dengan wajah berbulu, dan berkata dengan nada menghina apakah wajahmu berharga? Demi kamu menjadi anggota klan Leijue, aku berjanji tidak akan membasmimu, asalkan, Anda keluar dari tim Ibel 15 Malam dan bergabung dengan kami. Ini tidak mungkin. Tuan Suci Tianbeng menggelengkan kepalanya. Saat dia bergabung dengan tim Ibel 15 Malam, dia sudah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati tim Ibel 15 Malam. Kalau begitu pergilah ke neraka. Sebuah palu godam muncul di tangan Lord Thunderstorm. Ledakan, guntur dan kilat tak berujung muncul dari udara tipis. Holy Lord Thunderstorm melompat tinggi dan menghantam dengan palu yang membawa guntur dan kilat tak berujung. Dentur, susunan cangkang kura-kura dari penguasa cangkang penyu tersebar sangat luas, sehingga serangan dari penguasa Badai Petir pertama kali bersendewa dengan susunan cangkang kura-kura. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan susunan cangkang penyu meredup dalam sekejap.
Diperkirakan setelah beberapa ledakan lagi, ia akan padam sepenuhnya. Serangan yang sangat kuat. Guru suci cangkang penyu terkejut. Susunan cangkang kura-kura miliknya awalnya memakan 200.000 batu spiritual berkualitas tinggi dan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk berhasil disuling. Biasanya, ia dapat menahan ribuan serangan dari orang suci puncak biasa, bahkan orang suci puncak yang lebih kuat dapat menahannya ratusan kali. Siapa sangka Lord Thunderstorm menghabiskan beberapa persen energi susunan cangkang penyu dengan satu palu. Membeku di malam hari, Lord Night Demon selalu memiliki api di hatinya. Lagi pula, dia juga berada di peringkat ke-17 dalam daftar Saint Lord di Sacheng, namun semua orang menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Apakah dia, Raja Ibel 15 Malam, begitu mengintimidasi? Marah, Lord Night Demon membekukan Lord Thunderstorm dengan satu gerakan. Pisahkan galaksi dengan kekuatan. Serangan pamungkas Lord Stone Axe hampir berada di urutan kedua setelah Li Fuchen dan Lord Night Demon di antara tim Night Demon. Sebelum Lord Thunderstorm muncul, Lord Stone Axe sudah mengumpulkan kekuatan bergerak tepat waktu. Aku melihat kapak yang menyilaukan menyala, dan kapak batu Holy Lord menghempaskan Holy Lord Thunderstorm dengan kapaknya. Di saat yang sama, penusuk kuning tanah milik Gulisa juga menghantam Lord Thunderstorm. Ketika dia terlempar, Holy Lord of Thunderstorm telah melarikan diri dari keadaan beku. Dia meledakkannya dengan palu, menghancurkan lusinan serangan yang datang. Sedangkan Li Fuchen, dia tidak menyerang Holy Lord Thunderstorm karena dia sudah bertarung melawan Holy Lord Bloodthirsty. Raja yang haus darah terlalu cepat, kecuali dia dan Raja Ibel 15 Malam, diperkirakan tidak ada yang bisa melewati satu ronde dengan Raja yang haus darah. Kamu tidak bisa menghentikanku. Tubuh Dewa Suci yang haus darah meledak, dan asap hitam tak berujung menyelimuti Li Fuchen, cakar tajam terayun dari waktu ke waktu. Klik, tidak peduli seberapa cepat reaksi Li Fuchen, dia tidak bisa memblokir semua serangan dari Holy Lord yang haus darah, jadi dia menerima cakar di punggungnya. Cakar ini merobek daging Li Fuchen, tapi itu saja. Tubuhnya sangat kuat. Holy Lord yang haus darah agak sulit dipercaya. Ini cukup mengesankan. Li Fuchen tidak menganggapnya serius. Tubuh abadi bintangnya sangat kuat, dan pada tingkat Dewa Suci, itu hanya dapat melukainya paling banyak. Tidak mungkin untuk melukainya secara serius. Lautan pedang tidak memiliki batas. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Fuchen menggunakan lautan pedang untuk membungkus dirinya di sekitar Holy Lord yang haus darah. Wow, sayangnya, Holy Lord yang haus darah mencabik-cabik Jian Haiwuya hanya dengan dua tangan. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan kali ini. Tangan Holy Lord yang haus darah berlumuran darah dan dia sekali lagi meraih Li Fuchen dengan cakarnya. Cakar ini adalah cakar yang haus darah, yang mengandung hukum haus darah. Selama bersendewa dengan makhluk hidup berdaging dan berdarah, ia akan menyerap kekuatan hidup lawan secara gila-gilaan, kecuali pihak lain tersebut bukanlah makhluk hidup berdaging dan berdarah. Holy Lord yang haus darah merasa seolah-olah dia terperangkap dalam bola baja, dan ada juga perlawanan mengerikan yang menghalanginya, membuat hukum haus darahnya tidak mampu menyentuh energi dan darah Li Fuchen. Keluar, cahaya pedang bermekaran, dan bekas pedang menyebar ke seluruh tubuh Holy Lord yang haus darah. Puff! Holy Lord yang haus darah terluka, dengan bekas pedang di tubuhnya. Hal ini terutama karena pedang Li Fuchen sangat cepat sehingga bahkan Holy Lord yang haus darah pun tidak punya waktu untuk menghindar. Kedua, pertahanan tubuh Holy Lord yang haus darah tidak sekuat Master Pulau 9 Putaran dan Holy Lord Badai Petir, jadi itu hanya bisa dianggap sebagai level yang relatif kuat. Alam malam abadi. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Anehnya, Li Fuchen bisa melihat penguasa yang haus darah dengan mata telanjang. Li Fuchen mengerti bahwa ini adalah alam malam abadi Raja Ibel 15 Malam. Alam malam abadi sangatlah kuat. Tampaknya menjadi penghalang, namun nyatanya tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Siapapun yang terjebak di alam malam abadi akan kehilangan kemampuan untuk mendeteksi, dan juga akan ditekan oleh alam malam abadi. Kecuali jika Raja Suci Ibel 15 Malam memberi Anda petunjuk tentang kemampuan alam malam abadi, Anda tidak akan ditekan oleh alam malam abadi. Puff puff puff. Dengan kesempatan langka, Li Fuchen mengaktifkan pedang ilahi Dao Surgawi dan menggoreskan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Holy Lord yang haus darah. Akhirnya, dia memaksa lawannya untuk mengorbankan senjata pamungkas kelas atas dan kelas 1 harta rahasia pertahanan. Faktanya, bahkan jika Holy Lord yang haus darah tidak mengorbankan harta rahasianya, Li Fuchen tidak dapat melakukan apapun padanya, paling banyak, dia hanya akan kehilangan sedikit kekuatan hidupnya. Tapi Holy Lord yang haus darah tidak bisa mentolerir siapapun yang menyakitinya. Saat ini,
dia sedikit iri dengan orang lain yang bisa memakai baju besi. Jika dia mengenakan baju besi Jidao terbaik dan kelas 1, tidak peduli seberapa kuat serangan Li Fuchen, itu hanya akan mampu memberikan dampak tertentu dan tidak dapat melukainya. Tentu saja, bukan karena dia tidak bisa memakai armor, tapi setelah memakai armor, dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuan. Misalnya, tubuhnya bisa berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu kemampuannya. Begitu dia memakai baju besi, dia tidak bisa mengubah baju besi itu menjadi kelelawar kecil. Holy Lord Night Demon, menurutmu apakah hanya kamu yang memiliki alam pesona? Lord yang haus darah itu naik ke langit, dengan sepasang sayap kelelawar besar menjulur dari punggungnya. Sepasang sayap kelelawar ini begitu besar hingga bisa digambarkan menutupi langit dan bumi. Dunia gelap. Kegelapan tak berujung menyebar dari Holy Lord yang haus darah dan bertabrakan dengan alam malam abadi, menguasai dunia ini. Holy Lord yang haus darah, sebagai Holy Lord dari ras darah, tidak hanya mahir dalam cara haus darah, tapi juga kemampuannya untuk berubah menjadi kelelawar adalah sarana jalan kegelapan. Intinya sama dengan kekuatan magis gelap Wang Heilong. Li Fuchen menyipitkan matanya. Saat dia berada di Akademi Seni Bela Diri Nanlin di benua tujuh warna, dia bertarung melawan Wang Heilong. Lawannya memiliki tulang akar gelap dan bisa menggunakan kekuatan magis tulang akar gelap, langit gelap. Tentu saja, langit gelap Wang Heilong puluhan juta kali lebih lemah dari dunia gelap penguasa haus darah. Dunia gelap Wang Heilong sudah memiliki asal mula dunia, sedangkan dunia gelap hanyalah alam yang diubah oleh kekuatan gelap. Selama konfrontasi antara dua alam, semua orang hanya merasa waktu dan ruang terdistorsi, dan indera mereka juga terdistorsi, belum lagi pertarungan, bahkan sosok manusia pun tidak terlihat. Penghalang yang kuat, ekspresi Lord Night Demon berubah. Alam malam abadinya berisi jalan bayangan. Selama puluhan ribu tahun, dia tidak pernah kalah, tapi kali ini, dia kurang percaya diri. Holy Lord Night Demon, kamu dan aku sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kenapa kamu tidak menyerah dengan cepat? Sayap kelelawar di belakang Bloodthirsty Lord mengepak dengan keras, dan gelombang kekuatan gelap yang menakutkan menyebar. Klik, retakan hitam muncul di kehampaan, dan akhirnya, alam malam abadi Raja Ibel 15 malam hancur. Dibandingkan dengan Holy Lord yang haus darah, dia jauh tertinggal dalam hal kekuatan dan pesona. Saat alam malam abadi hancur dan kekuatan dunia gelap menyelimuti dunia, semua orang di tim Ibel 15 malam menjadi buta, tidak dapat melihat atau merasakan apapun, dan bahkan kekuatan mereka sangat tertekan. Krang, berderit. Selain itu, ada banyak suara menakutkan yang datang dari kegelapan tak berujung. Rumor mengatakan bahwa makhluk gelap telah lahir di dunia gelap penguasa yang haus darah. Selama dunia gelap dapat dipertahankan, semua makhluk gelap di dalamnya tidak akan pernah terbasmi. Bang 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 bang, suara tabrakan yang keras datang, dan Lord Turtleshell berkata dengan cemas ada sesuatu yang mengenai susunan cangkang kura-kura saya. Orang pembawa sial, Lord Night Demon tampak jelek. Dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan kali ini, jika dia bisa melawan dunia gelap penguasa yang haus darah, tim Ibel 15 malam tidak akan berada dalam bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Lord Night Demon sekali lagi menggunakan Realm of Eternal Night. Kali ini, Realm of Eternal Night hanya mencakup tim Night Demon. Boom boom, ada guntur dan kilat tak berujung yang membombardir alam malam abadi, dan ada juga beberapa makhluk menakutkan yang berdampak pada alam malam abadi. Jelas sekali, ini adalah Holy Lord badai petir dan makhluk gelap yang melancarkan serangan. Seiring berjalannya waktu, wajah Lord Night Demon menjadi semakin pucat. Holy Lord Night Demon, menyerahlah. Kamu bukan tandinganku. Awalnya, bahkan tanpa bantuan Lord Thunderstorm, dia yakin bahwa dengan mengandalkan dunia gelap, dia bisa perlahan membasmi tim Ibel 15 malam, tetapi efisiensinya akan jauh lebih buruk. Sepertinya pedang pembasmi surga masih akan terungkap. Li Fuchen menghela nafas. Kekuatan jiwanya dapat mengabaikan dunia gelap, dan kesadaran spiritualnya bahkan dapat dengan jelas merasakan situasi eksternal. Bagaimanapun, kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat Tianjun. Namun, dia merasakan bahwa penindasan terhadap dirinya oleh dunia gelap adalah nyata. Tanpa menggunakan pedang pembasmi langit, kekuatannya telah ditekan ke level Master Suci Puncak biasa, dan itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat memecahkan situasi saat ini adalah pedang pembasmi langit. Tanda seru, pedang pembasmi langit terhunus, dan Li Fuchen menebas Dewa Suci Badai dengan satu serangan. Energi pedang yang sangat kuat. Holy Lord Thunderstorm mengangkat alisnya dan memukul energi pedang itu dengan palu. Ledakan, gelombang udara yang mengerikan meletus,
dan penguasa badai petir terbang mundur. Dia, yang dikenal agresif dan mendominasi, mau tidak mau akan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia tersingkir dalam pertarungan langsung. Senjata tertinggi. Saat berikutnya, Holy Lord Thunderstorm memikirkan sesuatu dan napasnya menjadi cepat. Palu di tangannya adalah senjata Yakuza terbaik, bukan senjata Yakuza biasa. Palu itu bisa mengenai dia secara langsung di bawah tekanan dunia gelap. Selain senjata tertinggi, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Sebenarnya ada senjata tertinggi. Nafas Holy Lord yang haus darah menjadi cepat. Pada saat ini, dia mengabaikan mengapa Li Fuchen dapat mendeteksi keberadaan penguasa badai petir di dunia gelap. Dia hanya memikirkan senjata tertinggi. Nilai senjata tertinggi lebih dari puluhan juta batu spiritual kualitas terbaik. Tidak ada yang tahu seberapa besar jangkauannya, karena senjata tertinggi biasanya hanya muncul di lelang tingkat Tianjun memiliki puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, setiap dewa surgawi memiliki kekayaan bersih yang sangat kaya. Meskipun Holy Lord yang haus darah adalah Holy Lord keempat dalam daftar Holy Lord, kekayaan bersihnya tidak mencapai puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi. Kita harus mendapatkannya. Sebuah cahaya menakutkan muncul di mata Holy Lord yang haus darah. Bum bum bum. Dalam pengertian Li Fuchen, makhluk gelap tak berujung melonjak dari segala arah dan menghantam permukaan alam malam abadi. Lautan pedang tidak memiliki batas. Li Fuchen melarikan diri dari alam malam abadi, datang ke langit di atas alam malam abadi, dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Wow, lautan pedang perak yang menakutkan meluas, mencekik makhluk-makhluk gelap. Dia tidak percaya bahwa Holy Lord yang haus darah bisa menjaga dunia gelap selamanya. Dia yakin mencekik makhluk gelap ini juga akan menghabiskan kekuatan dunia gelap. Sebagian dari kekuatan dunia gelap berasal dari langit dan bumi, dan sebagian lagi berasal dari Holy Lord yang haus darah. Laut pedang perak seperti lautan sungguhan, dan makhluk gelap seperti sapi lumpur yang memasuki laut, ditelan oleh laut pedang perak. Belakangan, apa yang disebut makhluk gelap tak berujung secara bertahap menjadi semakin langka. Sungguh senjata yang kuat dan tertinggi. Holy Lord yang haus darah tampak serius. Awalnya, meskipun makhluk gelap dicekik dan dibubarkan menjadi kekuatan gelap, mereka dapat kembali ke asal mula dunia gelap, dengan tingkat penggunaan kembali yang sangat tinggi. Justru karena itulah makhluk gelap di dunia gelap disebut tak ada habisnya. Tapi pedang pembasmi langit Li Fuchen terlalu menakutkan. Bahkan jika makhluk gelap yang dibasmi oleh pedang pembasmi langit dibubarkan menjadi kekuatan gelap, mereka masih bercampur dengan energi pedang harus diusir, tetapi menghilangkan energi pedang juga menghabiskan kekuatan. Badai petir kehancuran, guntur dan kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat dan meledak ke arah Li Fuchen. Siapapun yang mengambil tindakan bukanlah Holy Lord of Thunderstorm. Bagus sekali, 10.000 pedang disatukan. Mengubah 10.000 pedang menjadi satu pedang, Li Fuchen menyerang dengan satu pedang. Dentur, guntur dan kilat yang tak berujung runtuh dan musnah di depan cahaya pedang yang menakutkan. Orang pembawa sial, Holy Lord Thunderstorm meraung dengan marah, dan sosoknya tiba-tiba membesar. Selama proses pembengkakan, dua lengan tumbuh dari bawah kedua sisi tulang rusuknya, dan sebuah kepala tumbuh dari setiap sisi kepalanya. 3 kepala dan 6 lengan, salah satu kemampuan bawaan terkuat dari klan Lei Jue. Holy Lord Tianbeng jelas jauh lebih buruk dalam aspek ini. Dia hanya dapat memiliki 2 kepala dan 4 lengan. Kematian. Penguasa badai petir memiliki 6 tangan, masing-masing memegang palu besar. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh, bergegas menuju Li Fuchen. Ding ding ding. Bunga api beterbangan seperti orang gila. Yang lain hanya bisa menyerang sekali dalam satu waktu, dan beberapa yang pandai menggunakan 2 senjata hanya bisa menyerang 2 kali. Tapi Holy Lord badai petir dapat melancarkan 6 serangan, dan masing-masing dari 6 serangan ini adalah rute terbaik dan sudut terbaik, bukan pemboman sederhana. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Di alam malam abadi, Yang Mulia Tianbeng menahan napas. 3 kepala dan 6 lengan suku Lei Jue bukan hanya 3 kepala dan 6 lengan. Setelah kemampuan bawaan 3 kepala dan 6 lengan digunakan, kesadaran jiwa akan dibagi menjadi 3 bagian, dan setiap kesadaran jiwa mengontrol 2 lengan. Dan karena kesadaran jiwa pada mulanya adalah satu, ketiga kesadaran jiwa ini bekerja sama dengan sempurna satu sama lain tanpa cacat apapun. Dengan kata lain, orang yang melawan Li Fuchen saat ini bukanlah satu Raja Suci Badai Petir, melainkan 3 Raja Suci Badai Petir, namun ketiga Raja Suci Badai Petir ini telah bergabung. Bakat yang sangat kuat, Li Fuchen nyaris tidak bisa menolak. Memiliki banyak lengan sama sekali berbeda dengan memiliki 3 kepala dan 6 lengan.
Beberapa ras dengan banyak senjata, seperti beberapa orang suci klan Evil 15, memiliki banyak senjata, tetapi penggunaan senjata mereka sebenarnya tidak sempurna. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka menang secara kuantitas, yang mana sangat kasar. Sama seperti Li Fuchen sendiri, dia bisa menggunakan elemen pedang untuk berubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya, tapi baginya, itu tidak meningkatkan kekuatan tempurnya, itu hanya terlihat menggertak. 3 kepala dan 6 lengan klan Lei Jue berbeda. Mereka dapat mengontrol 6 lengan ini dengan sempurna, memungkinkan kekuatan tempur mereka meningkat secara instan. Ledakan, bang-bang. Kekuatan tempur Li Fuchen sebanding dengan Holy Lord Thunderstorm. Begitu kekuatan tempur lawan meningkat secara dramatis, Li Fuchen tidak tahan lagi. Dia menerima beberapa pukulan palu di tubuhnya dan tidak bisa menahan muntah seteguk besar darah. Kematian. Penguasa suci badai petir tidak mau menyerah dan memukul Li Fuchen dengan gila-gilaan dengan palu demi palu. Dia bersumpah untuk menghancurkan Li Fuchen menjadi lumpur berdarah. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Lampu pedang menyala, dan Li Fuchen membelah tubuh Dewa Badai Petir dengan pedang. Bagaimana itu mungkin? Holy Lord Thunderstorm menundukkan kepalanya dan melihat ke arah bekas pedang yang sedalam tulang, dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia telah menekan Li Fuchen dan memukulinya, jadi bagaimana dia masih bisa menemukan kekurangannya? Selain itu, dalam waktu singkat, dia memukul Li Fuchen setidaknya puluhan kali, tetapi aura Li Fuchen tidak melemah sama sekali, dan tulang yang patah serta daging dan darah yang patah pulih dalam sekejap. Tanpa diduga, di dunia gelapku, aku bisa merasakan segala sesuatu di sekitarku tanpa terpengaruh sama sekali. Melihat semua ini, Holy Lord yang haus darah agak sulit dipercaya. Dunia gelap, tetapi memblokir semua deteksi, apakah itu penglihatan atau kesadaran spiritual, itu tidak akan berfungsi di dunia gelap kecuali dia memberi pihak lain jejak kekuatan dunia gelap. Mungkinkah kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat dewa surgawi? Holy Lord yang haus darah tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Inilah satu-satunya cara. Sambil menarik napas dalam-dalam, Holy Lord yang haus darah mulai mengeluarkan kekuatan asli dari dunia gelap. Datang lagi. Holy Lord Thunderstorm tidak percaya pada kejahatan dan terus bertarung dengan Li Fuchen. Kali ini, setelah hanya menerima selusin pukulan, Li Fuchen membuat tanda pedang yang dalam pada Tuan Badai Petir. Tidak mungkin. Badai Petir, Dewa Suci meraung. Jika ini terus berlanjut, niscaya dia akan menderita kerugian yang besar. Tahukah Anda, yang ada di tangan Li Fuchen adalah senjata tertinggi, bukan senjata biasa. Tidak peduli seberapa tinggi pertahanannya, dia tidak dapat menahannya. Dia tidak mengerti bagaimana Li Fuchen menyerangnya. Cakar dunia gelap. Pada saat ini, dunia gelap tiba-tiba hancur, dan kemudian, cakar tajam yang membawa kegelapan tak berujung menyambar Li Fuchen. Holy Lord yang haus darah memiliki 2 skill hebat yaitu Bloodthirsty Claw dan Dark Claw. Namun nyatanya, selain kedua skill hebat tersebut, ia juga memiliki jurus mematikan, Dark World Claw, namun Dark World Claw memerlukan penggunaannya, dari cakar dunia kegelapan. Kekuatan aslinya menghabiskan banyak energi. Biasanya, Holy Lord yang haus darah tidak akan menggunakannya dengan mudah. Cakar yang sangat kuat. Menghadapi cakar ini, Li Fuchen merasa seperti sedang menghadapi seluruh dunia. Buka, Li Fuchen memegang pedang pembasmi surga dengan kedua tangannya dan menyerang cakar hitam dengan satu serangan. Menabrak, cakar hitam itu terbelah, namun cakar hitam yang terbagi menjadi 2 bagian masih menembus tubuh Li Fuchen. Itu pasti melukai asal-usulnya. Holy Lord yang haus darah sangat yakin dengan cakar ini. Dia pernah mengandalkan cakar ini untuk membasmi Holy Lord Puncak secara instan mudah melukai asal lawan. Sakit. Saat dunia gelap hancur, dunia kembali jernih. Di depan alam malam abadi, Li Fuchen menunduk dan melirik tubuhnya. Di bahu kiri dan dada kanannya, ada 5 warna hitam retakan total, melonjak. Kekuatan gelap, mulai dari 5 retakan hitam, terus-menerus meletus, mencoba merusak tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan gelap tampak kuat, tetapi pada dasarnya, itu tidak sekuat keinginan abadi. Setelah beberapa saat, dia ditekan oleh keinginan abadi. Bubar, Li Fuchen menjentikkan tangannya, dan kekuatan gelap yang tak terbatas berubah menjadi naga hitam dan bergegas menuju kehampaan. Setelah menghela nafas, Li Fuchen memutuskan bahwa kali ini ketika dia keluar, dia harus mendapatkan sepotong baju besi Jidao kelas atas atau kelas atas. Jika dia baru saja mengenakan baju besi, cakar dari Holy Lord yang haus darah tidak akan begitu mematikan. Tidakkah itu melukai asalnya? Murid Holy Lord yang haus darah menyusut. Cakarnya menghabiskan banyak kekuatannya,
tetapi hanya melukai Li Fuchen sedikit, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Bahkan jika kalian berdua bersatu, kalian tidak dapat melakukan apapun padaku. Li Fuchen berkata perlahan. Mendengar ini, Holy Lord Thunderstorm yang selalu kejam tidak membantah meskipun matanya berkilat tajam. Dia sangat menyadari cakar dunia gelap dari Tuan Suci yang haus darah. Diperkirakan kecuali Tuan dari Tuan Suci peringkat pertama, Tuan Banlan, dan Tuan Pulau 9 putaran peringkat kelima, tidak ada yang berani untuk menyentuhnya secara fisik, bahkan dia pun tidak. Namun Li Fuchen mengambil cakar tersebut dengan paksa dan hanya mengalami luka ringan, bahkan tidak luka serius. Tidak ada keraguan bahwa Li Fuchen, seperti guru Pulau 9 putaran, adalah tipe guru suci yang tidak memiliki kekurangan. Menghadapi guru suci semacam ini, seseorang harus membasmi lawan dengan kekuatan absolut, atau menghabiskan banyak waktu dan perlahan-lahan membuat lawannya mati. Sangat disayangkan bahwa dengan kekuatan mereka berdua, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Li Fuchen, tetapi mereka akan dihancurkan sampai mati oleh Li Fuchen. Bagaimanapun, pertahanan fisik lawan sangat kuat, dan vitalitasnya harus begitu sangat menakutkan. Yang paling penting adalah Li Fuchen memiliki senjata tertinggi. Di depan senjata tertinggi, bahkan Tuan Pulau 9 putaran akan terluka. Oleh karena itu, begitu mereka bertarung sampai mati, dia dan Holy Lord yang haus darah hampir pasti akan dikalahkan. Tuan Suci Badai Petir, apakah Anda memiliki jurus membasmi lainnya? Tuan Suci yang haus darah mengirimkan pesan kepada Tuan Suci Badai Petir. Pada level mereka, tidak ada yang tahu apa kartu truf terakhir mereka sampai saat hidup dan mati. Cakar dunia gelap barusan bukanlah serangan terkuat dari penguasa suci yang haus darah. Jika dia menggunakan cakar dunia gelap segera setelah menggunakan dunia gelap, dia mungkin bisa melukai Li Fuchen dengan parah. Ada jurus terlarang lainnya, tapi aku punya firasat bahwa meskipun aku menggunakan jurus terlarang itu, akan sulit untuk melukainya dengan parah. Penguasa badai petir itu tebal di luar dan kurus di dalam sederhana seperti yang terlihat di permukaan. Tentu saja, mustahil bagi orang sederhana untuk menjadi begitu kuat. Saya mengerti. Holy Lord yang haus darah tidak berdaya. Pada akhirnya, Tuan Suci yang haus darah dan Tuan Suci badai petir mundur. Mereka menganggap Li Fuchen sebagai makhluk yang setingkat dengan mereka akan membutuhkan 3 atau 5 makhluk pada level yang sama untuk bergabung. Ada harapan untuk membasmi Li Fuchen. Akhirnya hilang. Alam malam abadi runtuh, dan Raja Ibel 15 malam dan yang lainnya keluar. Aku tidak menyangka Holy Lord yang haus darah akan begitu kuat. Dunia gelapnya bahkan akan melahirkan makhluk gelap. Lord Night Demon menghela nafas. Alam malam abadi miliknya masih jauh dari melahirkan makhluk bayangan. Inilah sebabnya dia tidak bisa mengalahkan Tuan yang haus darah. Tai. Liu berkata Tuan Suci Badai Petir juga tidak buruk. Setelah bakat berkepala 3 dan berlengan 6 digunakan, saya akan dipukul sampai mati olehnya hingga 100 gerakan. Dari klan Roh Emas. Tubuhnya sangat kuat. Biasanya, dikatakan bahwa meskipun kekuatannya 10 kali atau puluhan kali lebih kuat darinya, dia hanya bisa memakainya secara perlahan sampai mati, tetapi selalu ada batasan untuk kekuatan fisik, dan serangan Tuan Suci Badai Petir tidak diragukan lagi melebihi batas ini. Untungnya, keduanya ditakuti oleh sang ahli pedang. Gulisa berkata penuh syukur. Mau tak mau dia menggunakan metode rahasia tadi, tapi dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan metode rahasia, itu hanya akan terjadi beberapa kali melawan Holy Lord Thunderstorm yang haus darah, dan itu tidak akan membantu. Ini bukan untuk menakut-nakuti mereka. Mereka hanya tidak ingin membuang waktu. Sejujurnya, jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, bahkan jika Li Fuchen bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Tahun akan segera berakhir, dan semua orang bergegas keluar kota Batu Kuno. Kota Batu Kuno ini tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka keluar. Setelah 1 tahun berakhir, kota Batu Kuno akan menghilang ke kedalaman ruang dan waktu. Dengan 1 minggu tersisa sebelum berakhirnya 1 tahun, tim Night Demon terbang keluar dari gerbang barat kota. Kota Shisha, kedai setan malam. Semua orang mulai menghitung hasil panen dengan cermat. Nilai total batu spiritual kualitas terbaik itu lebih dari 12 juta. Jadi, mari kita hitung dulu 12 juta. Setelah semuanya terjual, kelebihannya akan dibagi. Oke. Mari kita mulai dengan 12 juta poin. Petik 2. Master Pedang, kami sudah lama tinggal di kota Shisha, jadi kami tidak terburu-buru untuk berpisah. Anda mungkin akan meninggalkan kota Shisha. Saya akan memberi Anda 1,5 juta batu spiritual berkualitas tinggi ini terlebih dahulu. Night Demon memberi Li Fuchen cincin luar angkasa.
Oke, Li Fuchen mengangguk tanpa memeriksa. Setelah hasil panen dibagikan, semua orang mulai minum. Daredevil Tavern adalah rumah dari tim Daredevil. Ada banyak anggur berkualitas di dalamnya. Anggur termahal, sebotol yang bernilai ribuan batu spiritual berkualitas tinggi, biasanya enggan untuk diminum, panennya sangat besar dan saya mau tidak mau membuka beberapa botol. Li Fuchen dan Guru Suci Cangkang Penyu sedang duduk bersebelahan di dekat jendela Night Demon Tavern. Holy Lord Turtle Shell, saya ingin mengundang Anda untuk mengatur beberapa level formasi tingkat Holy Lord untuk saya. Li Fuchen berkata langsung pada intinya. Mendengar ini, Guru Suci Guijia setuju tanpa berpikir, Guru Pedang mengundang, Guijia merasa terhormat. Sungguh suatu kehormatan diundang oleh Li Fuchen untuk mengatur formasi. Dalam pandangan Dewa Suci Cangkang Penyu, Li Fuchen ditakdirkan untuk menjadi Dewa Surgawi. Mengatur formasi untuk pihak lain sama saja dengan membuat pihak lain berhutang budi padanya. Pada hari yang sama, Li Fuchen dan Guru Suci Cangkang Penyu kembali ke pesawat biru tua. Pesawat biru tua, di atas benua Donglin. Penguasa Cangkang Penyu berkata tentu saja, ketika Anda datang ke pesawat asing, Anda akan ditekan oleh kekuatan pesawat itu. Kira-kira berapa banyak yang ditekan? Li Fuchen penasaran. Selain tidak mengizinkan Raja Alien masuk, pesawat tersebut juga akan menekan kehidupan alien. Tidak banyak, jadi hanya 10% yang ditekan. Tapi 10% ini bukan hanya 10% dari kekuatan, tapi juga 10% dari kecepatan berpikir, pemulihan tubuh, dan pemahaman. Holy Lord Cangkang Penyu tersenyum. Itu dia, Li Fuchen mengangguk. Penekanannya terhadap kekuatan memang tidak banyak, namun dalam jangka panjang tetap akan berdampak besar. Satu-satunya cara untuk menghindari penindasan oleh pesawat alien adalah dengan menaklukkan pesawat ini dan kemudian mengubahnya. Dalam hal ini, ras Evil 15 adalah yang paling berpengalaman, karena di alam semesta, ras Evil 15 adalah ras yang paling banyak menaklukkan pesawat asing. Master Pedang berencana membentuk formasi di benua ini. Guru Suci Cangkang Penyu dapat merasakan bahwa meskipun benua ini kecil, vitalitas langit dan bumi sangat kuat. Li Fuchen menggelengkan kepalanya, jangan di sini, ikut aku. Benua Donglin bagus dalam segala hal, tapi terlalu kecil, yang tidak sejalan dengan perkembangan sekte. Saat Li Fuchen dan Holy Lord Cangkang Penyu sedang menyiapkan formasi, manusia serigala Li Fuchen akhirnya menunggu sampai Jis dan Solot meninggalkan kota. Umur Holy Lord terlalu lama. Jika tidak terjadi apa-apa, wajar jika dia mengasingkan diri selama beberapa tahun. Segera setelah Git dan Solot kembali, mereka mengasingkan diri sampai Wolf Lord Driss mengeluarkan misi baru. Beberapa tahun kemudian, keduanya hampir mengabaikan manusia serigala Li Fuchen. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pergerakan dari Werewolf Li Fuchen. Menurut Gis dan Solot, Werewolf Li Fuchen seharusnya menyerah untuk membalas dendam. Setelah meninggalkan kota, keduanya langsung menuju bintang teleportasi. Aku baru saja bilang, dia tidak berani mengejar. Giese mencibir. Sepertinya aku terlalu khawatir. Solot mengangguk. Berdengung. Cahaya naik ke langit, dan keduanya menghilang tanpa jejak. Di bintang teleportasi lain di kejauhan, dua orang muncul di platform teleportasi. Selanjutnya, tidak ada bintang yang berteleportasi untuk berteleportasi, jadi mereka berdua hanya bisa bergegas. Tidak jauh setelah terbang, sesosok tubuh muncul di depan mereka berdua. Gule, dia tidak menyangka manusia serigala Li Fuchen benar-benar menyusulnya. Guli, kamu mau apa? Tanda tanya. Entah kenapa, Solot punya firasat buruk di hatinya. Menurutmu apa yang aku inginkan? Berbalik, manusia serigala Li Fuchen tampak tenang. Gulai, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Apa kamu pikir kamu bisa membalas dendam sendiri? Niat membasmi muncul dari Jis Momok di belakang. Dia juga merasa tidak nyaman. Kamu akan tahu jika kamu bisa membalas dendam. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Raut wajah manusia serigala Li Fuchen tetap tenang seperti biasanya. Ketenangan seperti ini membuat Gais dan Solot sangat tertekan. Terutama Solot, ia merasa Werewolf Li Fuchen saat ini seperti Evil 15 berkulit serigala. Basmi, yang pertama mengambil tindakan bukanlah angsa, tapi Solot. Meskipun Solot biasanya ragu-ragu dan kurang berani, begitu dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar, dia lebih tegas dari siapapun. Kecepatan Solot sangat cepat, mencapai puluhan kali kecepatan cahaya dalam sekejap. Perlu Anda ketahui bahwa kecepatan start instan dan kecepatan penerbangan jarak jauh berbeda. Kecepatan penerbangan jarak jauh akan semakin cepat, selama energinya mencukupi, dapat ditingkatkan hingga batasnya sendiri.
Kecepatan startup instan bergantung pada daya ledak. Jarak antara keduanya tidak jauh, dan pada kecepatan puluhan kali lipat kecepatan cahaya, hampir dapat diabaikan. Dalam sekejap, Solot muncul di belakang Li Fuchen. Tidak mungkin. Setelah Solot mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya terkoyak-koyak. Jika dicabik-cabik oleh ras lain, Solot tentu saja tidak akan mati. Namun dicabik-cabik oleh suku werewolf itu berbeda. Serangan werewolf mengandung aturan merobek, selama ada yang terkoyak, akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk disembuhkan. Solot, yang terkoyak-koyak, dapat dengan jelas merasakan aliran kekuatan hidup yang gila. Semangat aslinya ingin melarikan diri, tetapi kemudian dia dengan putus asa menemukan bahwa semangat sejatinya juga terkoyak. Akhirnya mata Solot meredup. Apakah kamu membasmi Solot? Guis menunjuk ke arah manusia serigala Li Fuchen, agak sulit dipercaya. Dia, Solot, dan Guli semuanya adalah guru suci tingkat menengah. Solot adalah yang terlemah, Guli sedikit lebih kuat, dan Tagis adalah yang terkuat. Namun ketiganya berada pada level yang sama, tidak perlu diragukan lagi. Giese tidak pernah menyangka Guli bisa membasmi Solot dengan satu gerakan. Menurutnya, meskipun Guli adalah seorang guru suci tingkat tinggi, mustahil membasmi Solot dengan satu gerakan. Mungkinkah itu guru suci tertinggi? Jejak ketakutan muncul di hati angsa. Melarikan diri. Berbalik, angsa terbang melewatinya dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Bisakah kamu melarikan diri? Dengan pandangan kabur, manusia serigala Li Fuchen muncul di depan Jisi lagi. Guli, kamu telah melakukan kejahatan besar dengan membasmi Solot. Jika Raja Serigala mengetahuinya, dia tidak akan mengampunimu, kata Gisene tegas. Mereka yang membasmi akan selalu dibasmi. Pergilah ke neraka dan bicaralah dengan Raja Serigala. Manusia serigala Li Fuchen berjalan menuju Gis selangkah demi selangkah. Gis mundur, dan ketakutan di hatinya semakin kuat. Dia tidak ingin mati. Dia masih muda dan masih memiliki banyak kehidupan untuk dialami. Dengan suara gemetar, Gis berkata, Gulai, lepaskan aku. Aku yang membasmimu sejak awal. Ini bukan ide Solot dan aku, itu ide Raja Serigala. Dia takut dengan garis keturunanmu dan takut suatu hari nanti kamu akan melampauinya, jadi dia memberi kita keuntungan besar dan ingin kami membasmimu secara diam-diam. Aku tahu, tidak ada kejutan di mata manusia serigala Li Fuchen. Manusia serigala Li Fuchen muncul di belakang Jis. Bang! Perisai energi meledak di tubuh Git. Ini adalah harta rahasia pertahanan pamungkas kelas menengah dan atas, yang dianugerahkan kepadanya oleh Wolf Lord Driss. Sangat disayangkan bahwa harta rahasia pertahanan pamungkas kelas super kelas menengah paling banyak hanya dapat memblokir serangan dari guru suci tingkat tinggi. Jika melebihi level guru suci tingkat tinggi, harta rahasia pertahanan tingkat ini adalah agak tak terbendung. Wow, tidak ada darah yang muncrat, dan Giese, seperti Solot, terkoyak-koyak sekaligus. Guli, kamu harus mati dengan baik. Raja Serigala tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan pernah bisa menandingi Raja Serigala. Angsa meraung dengan gila, dan kemudian suaranya tiba-tiba berhenti. Tuan Serigala, kamu baik-baik saja. Manusia serigala Li Fuchen mengabaikan Gis dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Kekosongan terkoyak, dan Wolf Lord Driss melangkah keluar. Sungguh Gulai, aku meremehkanmu. Raja Serigala menyipitkan matanya dengan niat membasmi. Raja Serigala Driss, manusia serigala terkuat di klan manusia serigala di kota Shimmer. Seberapa kuat kekuatannya tidak dapat diperkirakan. Bagaimanapun, Holy Lord Puncak juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Berjalan menuju manusia serigala Li Fuchen selangkah demi selangkah, Tuan Serigala berkata perlahan, sebenarnya, kamu tidak harus kembali. Mengapa? Jika manusia serigala Li Fuchen tidak kembali, dia tidak akan mengetahui yang lain pesta belum mati. Sedangkan untuk membalas dendam pada dirinya sendiri, Raja Serigala merasa ini tidak mungkin. Pihak lain hanya berada di level menengah dari Holy Lord pada awalnya, tapi dia adalah Holy Lord Puncak, dan dia adalah yang terbaik di antara para Holy Lord Puncak, jadi dia tidak bisa membalas dendam bahkan jika dia memberi pihak lain 100.000 bertahun-tahun. Manusia serigala Li Fuchen tidak menjawab, tetapi bertanya hanya karena garis keturunanku memiliki potensi yang tinggi, kamu ingin membasmiku. Tuan Serigala itu menyeringai, ini hanya alasan utama, ada alasan lain, yaitu aku membencimu dia. Sangat menyukai Fei Li, tapi Fei Li pernah berpasangan dengannya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa hanya dengan membasmi pihak lain dia bisa merasa nyaman. Lagi pula,
Tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan orang mati. Itu dia, manusia serigala Li Fuchen mengangguk. Sekarang kamu akan mati, apakah kamu punya kata-kata terakhir yang harus ditinggalkan? Tanya Raja Serigala. Di matanya, manusia serigala Li Fuchen tidak diragukan lagi sudah mati. Lalu bagaimana jika lawan bisa membasmi Zolot dan Gis dalam sekejap? Kalian pasti tahu kalau Zolot dan Gis hanyalah dua guk-guknya dan bisa dibuang kapan saja. Alasan mengapa dia mengirim Zolot dan Gis dalam misi kali ini adalah untuk menguji satu sama lain. Tidak apa-apa jika pihak lain tidak mengejar, tetapi jika dia mengejar, dia bisa mengatasinya untuk selamanya. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan pesan terakhir. Agaknya, Fei Li belum tahu Anda keluar. Kamu terus berbicara bahkan ketika kamu akan mati. Sosok Raja Serigala melintas, dan sosok Raja Serigala ada di mana-mana di dunia. Mati, cakar yang tak terhitung jumlahnya menyambar Li Fuchen. Seperti badai yang dahsyat, dentur, kekosongan itu terkoyak. Aturan robeknya klan manusia serigala tampaknya menghancurkan segalanya. Di tangan Raja Serigala, aturan merobek bahkan lebih mengerikan lagi. Siapapun yang tertangkap oleh cakarnya mungkin akan terkoyak dan tidak akan pernah pulih. Baiklah, dengan manusia serigala Li Fuchen sebagai pusatnya, cakar yang lebat menyebar dan bertabrakan dengan cakar Tuan Serigala. Kali ini, kekosongan itu semakin hancur. Kamu benar-benar mencapai level puncak Holy Lord. Tidak apa-apa untuk tidak bertarung, tapi begitu mereka melakukannya, Wolf Lord langsung terkejut. Dia berpikir bahwa pihak lain hanya berada di level Holy Lord teratas. Siapa sangka setelah lawannya nyaris lolos dari kematian, dia tiba-tiba akan menembus 3 level, dari guru suci tingkat menengah hingga guru suci puncak. Hari ini, kamu harus mati. Raung Raja Serigala. Dia membasmi pihak lain karena dia khawatir potensi garis keturunan pihak lain suatu hari nanti akan meledak dan menjadi makhluk yang melampaui dirinya. Dia tidak menyangka potensi garis keturunan lawannya akan meledak, tapi dia terpaksa melakukannya. Ketika manusia berada pada momen kritis hidup dan mati, mudah untuk merangsang potensi dirinya. Jelas sekali, ketika hidup dan mati lawan dipertaruhkan, dia meledak, dan ledakannya sangat kuat, dan dia langsung menjadi guru suci puncak. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin dia ingin membasmi lawannya. Jika dia tidak membasmi pihak lain, dia tidak akan merasa nyaman di hari-hari mendatang. Puff, tanda cakar muncul di tubuh manusia serigala Li Fuchen, dan darah berceceran. Bagaimanapun, Wolf Lord Driss telah terkenal sejak lama, dan dalam hal kecepatan dan kekuatan, dia sedikit di depan manusia serigala Li Fuchen. Gulai, jadi bagaimana jika kamu menjadi guru suci puncak? Di mataku, kamu hanyalah orang bodoh yang dipermainkan olehku. Tahukah kamu bahwa istrimu, anak-anakmu, semuanya aku kirimkan orang untuk membasmi mereka semua. Saya juga mengirim orang untuk membasmi saudara baik Anda Margut. Awalnya saya tidak ingin membasminya, tetapi siapa yang memberitahu dia rahasia saya? Haha, tidak mengherankan, jika Anda memiliki hati nurani, pergilah ke neraka dan temani mereka. Tuan Serigala tertawa dengan nada mengejek dan kejam. Tuan Serigala, kaulah yang pantas masuk neraka. Aku akan membiarkanmu turun untuk menebus kesalahannya. Petik 2. Manusia serigala Li Fuchen juga meninggalkan bekas cakar di tubuh Tuan Serigala. Namun bekas cakaran ini agak dangkal, hanya menggores selapis kulit saja. Dia cukup tenang. Raja Serigala sedikit terkejut. Awalnya, dia ingin merangsang pihak lain dan membuatnya merasa kesal dan memiliki kekurangan. Tapi kenapa, kamu masih harus mati, Blood Moon Claw? Di belakang Tuan Serigala, bulan darah muncul, dan segera, tanda cakar berdarah terbang ke arah Li Fuchen. Wow, manusia serigala Li Fuchen tergores dengan 5 bekas luka berdarah di tubuhnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, cakar ini akan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, Blood Moon Chain Claw, Master. Serigala berbalik, dan bekas cakar berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju manusia serigala Li Fuchen. Aduh, raungan serigala yang menakutkan terdengar, dan manusia serigala Li Fuchen berubah menjadi manusia serigala emas. Gelombang udara keemasan yang menakutkan meletus, dan auranya melonjak. Apakah kamu satu-satunya yang bisa berubah? Tuan Serigala kemudian berubah menjadi manusia serigala emas, lebih tinggi dan lebih kekar dari Li Fuchen. Setelah berubah menjadi manusia serigala emas, kekuatan dan kecepatan mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan aturan merobek menjadi lebih kental dan menakutkan. Jika tubuh mereka tidak cukup kuat,
mereka pasti sudah lama terkoyak. Gulai, kamu tidak punya kesempatan. Tuan Serigala sepenuhnya menekan manusia serigala Li Fuchen dan memukulinya. Ada juga perbedaan antara manusia serigala emas. Ada semakin banyak bekas cakar di tubuhnya. Dengan keras, tubuh tinggi manusia serigala Li Fuchen diusir oleh Tuan Serigala dan berguling puluhan kali di kehampaan. Seperti yang diharapkan dari Raja Serigala. Manusia serigala Li Fuchen berdiri dengan mata tenang. Gulai, berhentilah berpura-pura tenang, aku tidak akan memberimu kesempatan. Entah kenapa, melihat mata tenang manusia serigala Li Fuchen, Tuan Serigala menjadi sedikit kesal. Tuan Serigala, apakah Anda tidak takut dengan potensi garis keturunan saya? Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat garis keturunan manusia serigala yang sebenarnya. Kekuatan dicurahkan ke dalam garis keturunan, dan manusia serigala Li Fuchen mulai menstimulasi jejak kegelapan garis keturunan manusia serigala. Ledakan, kekosongan itu bergoyang seperti lautan yang ganas, dan bahkan sang Raja Serigala pun sedikit goyah. Retakan, di mata Raja Serigala, tubuh manusia serigala Li Fuchen tumbuh beberapa kali lebih tinggi. Gelombang udara keemasan membengkak seperti lautan, tidak, seluas langit berbintang. Petir hitam ini memberikan perasaan yang sangat menakutkan pada Raja Serigala. Dia curiga begitu dia bersendewa dengan petir hitam, dia akan segera musnah. Garis keturunan manusia serigala yang gelap. Bibir Raja Serigala mengeluarkan darah karena gigitannya. Mustahil, ini jelas bukan garis keturunan Dark Werewolf. Tidak peduli seberapa tinggi potensi garis keturunanmu, mustahil untuk menginspirasi garis keturunan Dark Werewolf dalam waktu sesingkat itu. Sang Raja Serigala mundur selangkah, tampak gila. Garis keturunan manusia serigala gelap adalah garis keturunan tertinggi dari klan manusia serigala. Setelah distimulasi sepenuhnya, ia bisa menjadi raja dari klan manusia serigala gelap yang distimulasi, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan lagi pula, jika sedikit atau seluruhnya dirangsang, dalam hal kekuatan, mereka hampir sama, tetapi waktu pertarungannya benar-benar berbeda. Garis keturunan lawan memiliki darah manusia serigala yang gelap, dan Tuan Serigala mengetahuinya, karena nenek moyang lawan memiliki lebih dari satu raja manusia serigala. Jadi justru karena itulah dia ingin membasmi pihak lain. Semuanya palsu, pergilah ke neraka. Tuan Serigala meraung dengan gila dan bergegas menuju Li Fuchen. Sudah berakhir. Mata manusia serigala Li Fuchen tenang dan dia menunjuk ke depan dengan satu jari. Engah, alis Raja Serigala langsung tertusuk, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi materi hitam dan melayang. Ada perbedaan besar antara apakah garis keturunan manusia serigala gelap diaktifkan atau tidak. Jika tidak diaktifkan, manusia serigala Li Fuchen jauh lebih buruk daripada Tuan Serigala, tetapi setelah diaktifkan, Tuan Serigala bahkan tidak dapat memblokirnya dengan jari. Saat ini, kekuatan manusia serigala Li Fuchen telah meningkat setidaknya 100 kali lipat. Bahkan jika Tianjun ada di sini, dia yakin bisa bertarung dengan beberapa gerakan. Tentu saja, ini hanya beberapa trik. Meskipun tanda hitam yang mewakili garis keturunan Dark Werewolf dalam darahnya telah terpecah menjadi lebih dari 10 miliar, pada kenyataannya, dibandingkan dengan seluruh garis keturunan, itu hanya jejak lamanya. Setelah kekuatan Dark Werewolf habis, dia akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Mari kita lihat kekayaan lawan terlebih dahulu. Setelah kembali dari keadaan berubah ke bentuk manusia, manusia serigala Li Fuchen menggerakkan tangannya, dan cincin luar angkasa dari 3 Tuan Serigala jatuh di tangannya. Pertama buka cincin luar angkasa Solot. Kekayaan Solot tidak banyak, hanya sekitar 100.000 batu spiritual kualitas terbaik. Selanjutnya adalah panduan. Dibandingkan dengan Solot, Guis tidak diragukan lagi sangat kaya. Kekayaan orang lain telah mencapai 300.000, dan sebagian besar Holy Lord tingkat tinggi hanya memiliki kekayaan sebesar ini. Terakhir, ada cincin luar angkasa Wolf Lord Driss. Orang baik, kali ini aku bisa membagi rune hitam menjadi lebih dari 100 miliar. Total kekayaan Raja Serigala telah mencapai total 2 juta batu spiritual kelas atas. Baik itu Zolot atau Gis, semuanya hanya sebagian kecil dari Wolf Lord. Menyingkirkan cincin luar angkasa, manusia serigala Li Fuchen terbang menuju bintang teleportasi. Pesawat biru tua, benua roh kudus. Senyuman muncul di bibir Li Fuchen. Apakah masalahnya sudah terpecahkan? Tanpa diduga, Anda benar-benar berhubungan dengan alam Tianjun lebih awal dari saya. Segala sesuatu yang dialami manusia serigala Li Fuchen, dapat diterima secara otomatis oleh Li Fuchen. Di sisi lain, manusia serigala Li Fuchen tidak mungkin mengetahui semua yang dialami Li Fuchen. Kecuali Li Fuchen memberi masukan. Menarik.
Li Fuchen menghela nafas keajaiban takdir. Dia bisa dengan mudah menemukan keturunan manusia serigala yang gelap. Jika bukan karena Gulai memiliki jejak darah manusia serigala gelap di darahnya, kekuatan manusia serigala Li Fuchen tidak akan meningkat secepat itu. Tetapi jika Anda ingin mengubah semua garis keturunan Anda menjadi garis keturunan manusia serigala gelap, saya khawatir itu akan membutuhkan setidaknya puluhan juta batu spiritual kelas atas, dan kemungkinan besar akan mencapai puluhan juta batu spiritual kelas atas batu. Garis keturunan manusia serigala gelap adalah garis keturunan tertinggi, dan itu dapat sepenuhnya menginspirasi garis keturunan tertinggi yang membutuhkan terlalu banyak energi. Tentu saja, semuanya sepadan. Setelah manusia serigala Li Fuchen dipromosikan menjadi Raja Klan Manusia Serigala, puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi bukanlah apa-apa, dia dapat dengan mudah mendapatkannya kembali. Mengatur formasi tingkat Holy Lord bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Li Fuchen tidak terburu-buru. Selain sesekali mengamati bagaimana Holy Lord Turtle Shell mengatur formasi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merenungkan tekniknya. Kung Fu sangat penting bagi umat manusia, bahkan lebih penting dari seni bela diri. Ketika seni bela diri mencapai tingkat tertinggi, manusia dapat menggunakannya untuk menjadi Raja Surgawi. Dan ketika keterampilannya mencapai tingkat tertinggi, umat manusia dapat mencapai keabadian dan hidup selama surga. Seorang Raja Surgawi manusia yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam seni bela diri dan keterampilan sangatlah menakutkan. Li Fuchen menduga bahwa nenek moyang Heng He di wilayah bintang Heng He mungkin adalah Raja Surgawi tingkat ini, meskipun nenek moyang Heng He bukanlah ras manusia. Tentu saja, keterampilan pedang Yuanji Li Fuchen masih jauh dari mencapai tingkat tertinggi. Sekarang idenya adalah untuk meningkatkan keterampilan pedang Yuanji miliknya ke tingkat ekstrim kelas 1. Makanan harus dimakan satu gigitan pada satu waktu, dan jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Seiring berjalannya waktu, Li Fuchen memperoleh lebih banyak wawasan tentang keterampilan pedang Yuanji. Keterampilan pedang Yuanji mencakup 21 misteri tubuh manusia ketika berada pada tingkat ekstrim tingkat ketiga. Ini mencakup 42 misteri tubuh manusia ketika berada pada tingkat ekstrim tingkat kedua. Tingkat ekstrim tingkat pertama, setidaknya harus mencakup lebih dari 60 misteri tubuh manusia yang tercakup terlalu sedikit, yang berarti tidak cukup sempurna. Sebenarnya, jika Li Fuchen tidak peduli berapa banyak misteri manusia tubuhnya tertutup, keterampilan pedang Yuanji akan mencapai tingkat kelas 1. Namun dia mempunyai firasat bahwa begitu dia melakukan ini, akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi teknik pedang Yuanji untuk mencapai tingkat tertinggi di masa depan, dan teknik tersebut harus direstrukturisasi. Sama seperti sebuah rumah yang bisa dibangun tinggi hanya jika fondasinya diletakkan dengan kokoh, prinsip yang sama juga berlaku. Saya telah menemukan 73 misteri tubuh manusia. Namun, tidak semua misteri tubuh manusia dapat diintegrasikan ke dalam keterampilan pedang Yuanji tingkat 10. Memaksakan fusi hanya akan membuat keterampilan pedang Yuanji tersesat. Anda harus memilih yang terbaik. Fusi yang cocok. Keterampilan pedang Yuanji Li Fuchen saat ini hanya memiliki 9 level. Tingkat ke-8 sesuai dengan tingkat ekstrim tingkat ketiga, tingkat ke-9 sesuai dengan tingkat ekstrim tingkat kedua, dan tingkat ke-10 berikutnya sesuai dengan tingkat ekstrim, tingkat lingkungan ekstrim tingkat pertama. 58, 59, 60. Li Fuchen menghubungkan misteri tubuh manusia satu demi satu dan mengintegrasikannya ke dalam keterampilan pedangnya. 61, 62. Koneksi berlanjut. Karena semakin banyak misteri tubuh manusia yang terhubung, Li Fuchen samar-samar merasakan sumber ilmu pedang yang luas dan tak ada habisnya di kehampaan. 66, 67, 68. Akhirnya, ketika jumlah misteri yang terhubung pada tubuh manusia mencapai 68, keterampilan pedang Li Fuchen berhenti berfungsi. Hampir saja, Li Fuchen menarik napas dalam-dalam, dan energi pedang yang tak terbatas mengalir ke dalam rahasia 68 tubuh manusia ini. Secara bertahap, gambaran pedang baru lahir. Diagram pedang ini jauh lebih rumit daripada diagram pedang tingkat 9, dan juga berkali-kali lebih misterius dan tajam. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat jiwa seseorang tergelitik dan pusing. Keterampilan pedang Yuanji tingkat ke-10 telah tercapai. Setelah teriakan keras Li Fuchen, seberkas sinar energi pedang melonjak ke langit. Sinar energi pedang ini sangat tajam, langsung menembus lapisan angin, lapisan petir, dan mencapai lapisan panas. Akhirnya, bahkan lapisan termal pun tertembus dan sampai ke langit berbintang yang luas. Jika seseorang melihat keluar bidang biru tua, mereka dapat melihat seberkas cahaya keluar dari bidang biru tua,
dan melesat ratusan miliar mil di langit berbintang sebelum menghilang. Akhirnya mencapai lantai 10. Li Fuchen tersenyum. Saat ini, ia merasa semakin menyatu dengan aturan kendo antara langit dan bumi, bahkan samar-samar terhubung dengan asal-muasal kendo. Dia memperkirakan ketika skill pedang Yuanji miliknya mencapai level tertinggi, dia akan terhubung sepenuhnya dengan asal mula pedang. Saat dia melawan musuh, itu akan setara dengan asal mula pedang melawan musuh. Selamat kepada ahli pedang atas pencapaian luar biasa Anda. Orang suci cangkang kura-kura yang paling dekat dengan Li Fuchen sangat terkejut. Li Fuchen sudah cukup kuat, memiliki senjata tertinggi, dan dapat disebut sebagai eksistensi yang hampir tak terkalahkan di antara para Holy Lord. Sekarang dia telah membuat terobosan lain dalam tekniknya, dia mungkin bisa bertarung melawan dewa penguasa yang cantik. Ini hanya beberapa terobosan kecil. Bagaimana pengaturan formasinya? Li Fuchen bertanya. Holy Lord Cangkang Penyu berkata jika itu hanya formasi tingkat Holy Lord tingkat menengah, saya dapat menyelesaikannya hanya dalam 1 tahun. Formasi tingkat Holy Lord tingkat tinggi tidak dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 atau 8 tahun. Formasi dan susunannya berbeda. Disarray mengejar kenyamanan dan portabilitas. Meskipun sangat sulit untuk disempurnakan, berkali-kali lebih sulit daripada pembentukannya, fungsinya relatif lemah. Adapun bentukan yang dikejarnya adalah fungsi. Jika susunan tingkat Master Suci tingkat tinggi dapat menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Guru Suci tertinggi, dan dapat menahan banyak serangan dari Guru Suci puncak, maka formasi tingkat Master Suci tingkat tinggi harus lebih kuat, setidaknya untuk mampu menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Guru Suci puncak. Semakin lama formasi itu tercapai, semakin terlihat seperti sebuah dunia. Menghancurkan dunia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sedangkan untuk formasi tingkat Master Suci kelas atas, Guru Suci Cangkang Kura-Kura belum dapat mengerahkannya. Bagaimanapun, formasi tingkat Master Suci kelas atas dapat memblokir banyak serangan dari Raja Surgawi biasa. Seseorang yang berada di bawah Raja Surgawi dapat menghancurkannya. Oke, jangan khawatir, katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Li Fuchen mengangguk. Ia juga mengetahui bahwa pengaturan formasi itu sangat rumit dan tidak perlu terburu-buru. Kota berkilau. Setelah menjual semua barang yang bisa dijual, Werewolf Li Fuchen memiliki 2 juta lebih batu spiritual berkualitas tinggi dan beberapa barang lainnya. Werewolf Li Fuchen berpikir tidak ada gunanya menjualnya, jadi dia menyimpannya terlebih dahulu. Saya tidak tahu berapa banyak rune hitam yang dapat dipecah kali ini. Mengambil napas dalam-dalam, Li Fuchen mulai menuangkan kekuatan ke dalam rune hitam. Karena beberapa rune hitam ini sudah penuh kekuatan, dan ada pula yang belum penuh kekuatan, setelah perpecahan pertama, rune hitam lebih dari 10 miliar terpecah menjadi 16 miliar, bukan 20 miliar. Pembagian kedua menjadi 25 miliar, dan pembagian ketiga menjadi 35 miliar. 2 bulan kemudian, ya, itu sebenarnya terbagi menjadi 500 miliar. Sebuah cahaya hitam muncul di mata manusia serigala Li Fuchen. Jika sebelumnya dia hanya mengilhami jejak garis keturunan manusia serigala gelap, sekarang dia telah menginspirasi jejak garis keturunan manusia serigala gelap. Meskipun waktu bertarungnya tidak mencapai 50 kali lipat dari aslinya, itu masih mencapai sekitar 40 kali lipat. Tampaknya kekuatan penguasa surgawi manusia serigala lebih kuat daripada penguasa surgawi biasa. Li Fuchen dapat merasakan bahwa kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat lagi. Namun, dia belum pernah bertarung melawan penguasa surgawi dari ras manapun, jadi dia tidak tahu berapa tingkat kekuatannya saat ini. Saatnya keluar dan menjelajah. Jika Anda terus tinggal di kota Shimmer, akan terlalu sulit untuk mendapatkan batu spiritual berkualitas tinggi. Hanya dengan keluar dan menjelajahi berbagai tempat dan rerun dewa berbahaya Anda dapat memperoleh banyak uang batu spiritual berkualitas tinggi. Ayo pergi ke wilayah bintang batu kuno. Setelah menemukan jalur ruang waktu menuju pesawat biru tua, manusia serigala Li Fuchen datang ke pesawat biru tua. Awalnya, bahkan jika manusia serigala Li Fuchen tidak sepenuhnya menginspirasi garis keturunan manusia serigala gelap, tidak mungkin untuk memasuki bidang biru tua. Namun, karena jiwa manusia serigala Li Fuchen berasal dari Li Fuchen, dia tidak ditolak oleh kegelapan pesawat biru. Di benua Donglin, di depan lorong ruang waktu menuju wilayah bintang batu kuno, manusia serigala Li Fuchen melangkah ke dalamnya. Merupakan hal yang baik untuk memiliki inkarnasi tingkat Raja Surgawi. Di benua Roh Kudus, Li Fuchen melihat ke arah benua Donglin. Akhirnya pulih. Gunung Yuxing, Dewa Suci Bintang Giok membuka matanya. Sulit untuk pulih dari cedera aslinya, apalagi dia terluka oleh senjata tertinggi Vulcan Axe, yang membuatnya semakin sulit untuk pulih.
Untungnya, dia pulih dengan cepat dan cedera aslinya tidak terlalu serius, sehingga dia bisa pulih dalam beberapa tahun. Holy Lord Skyfire, jangan berdebat denganmu untuk saat ini. Mata Holy Lord Jadestar bersinar dengan cahaya yang tajam resor. Tapi sekarang, pikirannya berubah, jika klan Ibel 15 tidak sepenuhnya lumpuh, lawan akan selalu menjadi penghalang. Saat klan Ibel 15 menyerang lagi, umat manusia hanya akan menjadi lebih buruk. Begitu Holy Lord Jadestar keluar dari pengasingan, dia segera mengadakan pertemuan. Ini adalah pertemuan rahasia, dan hanya ada 5 orang yang menghadiri pertemuan tersebut, yaitu Holy Lord Jadestar, Holy Lord Kyonghua, Holy Lord Taeyun, Dark Blue Sword Master, dan Li Fuchen. Adapun para Holy Lord lainnya, Holy Lord Jadestar tidak mempercayai mereka, takut berita itu akan bocor. Pada pertemuan tersebut, Holy Lord Kyonghua berkata sekarang sebagian besar Raja Ibel 15 dan orang suci Ibel 15 tertinggi terkonsentrasi di Pulau Abadi Raja Ibel 15 Patroli Langit. Sejauh yang saya tahu, Pulau Undead ini memiliki formasi peringatan setingkat Holy Lord. Jangkauan pendeteksiannya telah mencapai 1 miliar mil, mungkin lebih. Jangkauan 1 miliar mil terlalu jauh. Bahkan jika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, itu akan memakan waktu 1/4 jam. Jika kita mengobrak-abriknya, luar angkasa, itu akan memakan waktu yang singkat. Itu akan memakan waktu yang lama, para Raja Ibel 15 telah lama melarikan diri. Guru Suci Taeyun berkata saya memiliki harta rahasia di tubuh saya, yang dapat diisolasi dari deteksi, tetapi apakah harta itu dapat diisolasi dari deteksi formasi peringatan tingkat Holy Lord tidak diketahui. Tempat tertentu bersama dengan Flame Essence Wheel. Ditemukan di tempat berbahaya, dengan mengandalkan 2 harta rahasia ini, Guru Suci Taeyun menjalani kehidupan yang relatif nyaman sambil berkeliaran. Mendengar ini, Master Pedang Biru tua berkata kita tidak bisa menaruh harapan kita pada harta rahasia. Entah kita tidak mengambil tindakan kali ini, atau kita akan melumpuhkan klan Ibel 15 jika kita melakukannya. Formasi peringatan adalah sebuah masalah, mungkin kita bisa. Sebuah formasi besar diam-diam diatur untuk menutupi formasi peringatan. Master Pedang, bukankah kamu mengundang guru suci formasi? Holy Lord Kyonghua memandang Li Fuchen. Li Fuchen berkata sebenarnya, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Saya akan pergi ke Pulau Abadi sendirian untuk menarik perhatian mereka. Anda dapat mengandalkan harta isolasi Tuan Suci Taeyun untuk mengikutinya. Untukmu, Holy Taeyun jalan utama. Jangan khawatir, karena aku berani pergi sendiri, aku setidaknya 90% yakin. Sejujurnya, jika monster ini tidak melarikan diri, Li Fuchen dapat membasmi semua Raja Ibel 15 dan orang suci Ibel 15 sendirian, yang mana berarti akan sulit bagi Raja Ibel 15 untuk berpatroli di langit. Atasi sedikit, lagi pula, lawannya adalah anggota Legiun Undead dan sangat sulit untuk dibasmi. Master Pedang, apakah kamu yakin? Holy Master Jadestar tahu bahwa Li Fuchen sangat kuat, tetapi ada lebih dari selusin Master Ibel 15 di Pulau Abadi. Li Fuchen berkata, baru-baru ini, keterampilan saya baru saja mencapai tingkat ekstrim kelas 1, dan tidak ada masalah dengan kepercayaan diri saya. Tingkat ekstrim kelas 1. Sebelum terobosan, Li Fuchen sudah memiliki kekuatan Master Suci Puncak. Setelah terobosan, Master Suci Puncak biasa tidak lagi menjadi musuh Li Fuchen. Kalau begitu, terserah pada Master Pedang Lao. Di lautan yang tak berujung, 5 garis cahaya yang melaju kencang berhenti. Masih ada 1,5 miliar mil untuk mencapai Pulau Abadi, kata Holy Lord Kyonghua. Tunggu kabarku. Li Fuchen membuat celah besar di kehampaan dengan pukulan tangan kanannya. Suara mendesing. Li Fuchen bergegas masuk. Ratusan juta mil di depan, kekosongan terbelah, dan Li Fuchen menyapu tanpa henti sama sekali, dan melakukan pukulan lagi dengan tangan kanannya. Ada invasi. Ada istana di Pulau Abadi. Begitu Li Fuchen memasuki area yang dicakup oleh formasi peringatan, Raja Ibel 15 di pulau itu menyadarinya. Wow, Master Ibel 15 Suntian melambaikan tangannya, dan kekuatan formasi yang tak terlihat terkondensasi menjadi tirai tipis, gambar Li Fuchen yang merobek ruang muncul. Itu adalah Master Pedang. Wajah Raja Ibel 15 Suntian menjadi gelap. Apakah dia satu-satunya? Ada semakin banyak Raja Ibel 15 di istana tempat Raja Ibel 15 berpatroli di langit. Dia seharusnya menjadi satu-satunya. Raja Ibel 15 patroli langit mengaktifkan formasi dan merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak ada yang ditemukan. Jika dia sendirian, ayo pergi bersama dan basmi dia. Ada cahaya yang sangat terang di mata Tuan Ibel 15. Ya, tidak peduli konspirasi apa yang dia miliki,
Ayo pergi bersama dan tidak ada orang lain yang tidak bisa kita hadapi. Ada lebih dari 10 Raja Ibel 15 di sini, banyak orang suci Ibel 15 teratas. Jika mereka ditakuti oleh orang suci manusia dan melarikan diri dalam kebingungan, mereka sendiri akan meremehkan diri mereka sendiri. Kalau begitu basmi dia. Raja Ibel 15 lainnya tidak takut, dan Raja Ibel 15 Suntian tentu saja tidak takut. Terlebih lagi, dia adalah anggota dari Undead Legion dan mengandung kekuatan keabadian. Tidak mudah untuk membasminya. Wosh wosh wosh. Para Master Ibel 15 terbang keluar dari istana dan datang ke langit di atas Pulau Abadi, menunggu Li Fuchen dengan tenang. Bagus sekali, aku belum pergi. Kekosongan terbuka, dan Li Fuchen tiba di tepi pulau mayat hidup. Basmi, Pulau Abadi hanya berukuran ratusan ribu mil. Jangkauan ini sudah berada dalam jangkauan serangan Raja Ibel 15. Dipimpin oleh Raja Ibel 15 Suntian, lebih dari selusin Raja Ibel 15 dan banyak orang suci Ibel 15 teratas telah diaktifkan kemampuan bawaan mereka dan bergerak menuju sebuah ledakan datang dari tempat Li Fuchen berada. Rusak, pedang ilahi Dao Surgawi ditembakkan, dan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kekosongan. Dentur, serangan dari para Santo Ibel 15 teratas di antara para Master Ibel 15 runtuh satu demi satu, dan banyak formasi di Pulau Abadi juga pecah. Lagi pula, kecuali formasi peringatan di Pulau Abadi, formasi lainnya hanyalah formasi Ji Dao biasa. Bagaimana mereka bisa memblokir pedang Li Fuchen? Apa? Sangat kuat. Para Raja Ibel 15 terkejut dan merasa ada sesuatu yang salah. Lautan pedang tidak memiliki batas. Setelah mengirimkan pedang, Li Fuchen naik ke langit, tumpang tindih dengan matahari di langit. Saat berikutnya, lautan pedang perak yang tak berujung menyapu dan menelan seluruh pulau mayat hidup. Jika dilihat dari kejauhan, terlihat seperti ada lautan berwarna perak di bawahnya. Tidak, Li Fuchen terlalu kuat sekarang. Dengan satu serangan pedang, kecuali Raja Ibel 15 Suntian, Raja Ibel 15 lainnya dan orang suci Ibel 15 teratas tidak dapat menahannya sama sekali, dan mati secara menyedihkan satu persatu. Berhenti. Raja Ibel 15 Suntian marah, dan siluet serigala raksasa yang menakutkan bangkit dari tanah, berjuang keras di lautan pedang. Sangat disayangkan Li Fuchen saat ini bukan lagi Li Fuchen di dunia prasejarah. Pada saat itu, Li Fuchen mengirimkan lautan pedang yang tak terbatas, dan Raja Ibel 15 Suntian masih bisa bersaing dengannya. Senang rasanya bisa bertahan untuk sementara waktu sekarang. Puff! Bayangan serigala raksasa itu hancur, dan Raja Ibel 15 patroli langit mengerang teredam. Orang pembawa sial, kenapa kekuatannya meningkat begitu cepat? Raja Ibel 15 Suntian menjadi gila. Pertama kali dia bertemu Li Fuchen, dia masih bisa menghancurkannya. Kali kedua saya bertemu Li Fuchen di dunia prasejarah, dia sudah mampu bersaing dengannya, bahkan mengalahkannya. Ketiga kalinya mereka bertemu, dia bahkan tidak bisa menangkap gerakan lawannya. Tinju Dewa Abadi. Tinju menakutkan itu menembus lautan pedang, dan Raja Ibel 15 Suntian yang sangat menyedihkan melompat keluar dari lautan pedang. Seperti yang diharapkan dari anggota Legiun Abadi. Li Fuchen tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membasmi Raja Ibel 15 patroli langit dengan satu pedang. Dalam hal kekuatan, Raja Ibel 15 Suntian mungkin hanya merupakan Raja Suci Puncak yang sedikit lebih kuat, tetapi dalam hal kesulitan dalam membasmi, Raja Ibel 15 Suntian tidak diragukan lagi dapat menduduki peringkat terdepan dan lain-lain. Kalau tidak, dia sendiri. Hanya satu orang yang bisa melakukannya sendiri, tidak perlu orang lain. Melarikan diri. Menerobos lautan pedang, Raja Ibel 15 Suntian menekan rasa takut dan amarahnya dan melarikan diri dengan panik. Di mana harus melarikan diri, 10.000 pedang akan kembali ke sekte. Dalam kehampaan, 10.000 bayangan pedang berubah menjadi bayangan pedang, menembus tubuh Raja Ibel 15 Santian. Raja Ibel 15 Suntian mengalami stagnasi dan segera ditangkap oleh Li Fuchen. Master Pedang, jangan terlalu menggangguku. Jika kamu berani membasmiku hari ini, pasukan Undead pasti akan menghancurkan seluruh pesawat biru tua di masa depan. Raja Ibel 15 Suntian takut pasukan Undead, itu tidak berarti dia abadi. Jika Li Fuchen masih memiliki pembantu, dia pasti akan mati hari ini. Legiun Mayat Hidup memiliki banyak anggota. Jika setiap anggota mati, Legiun Mayat Hidup akan berperang. Maka Legiun Mayat Hidup harus berhenti melakukan sesuatu dan memulai perang setiap hari. Li Fuchen tidak berpikir bahwa Legiun Mayat Hidup akan menghancurkan oposisi untuk anggota biasa. Jika pasukan Undead berani menjadi sombong, itu mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan negara adidaya lainnya. Tentu saja,
Ini didasarkan pada fakta bahwa Raja Ibel 15 Suntian adalah anggota biasa. Jika Raja Ibel 15 Suntian adalah anggota penting dari Legiun Mayat Hidup, maka Legiun Mayat Hidup mungkin benar-benar mengirimkan sejumlah besar Raja Suci untuk menghancurkan Deep. Pesawat biru. Pastinya, Raja Ibel 15 Suntian secara alami tahu bahwa pasukan undead tidak akan membalaskan dendamnya. Dia hanya ingin mengalihkan perhatian Li Fuchen. Dia melepaskan larangan abadi dan Raja Ibel 15 Suntian terus melarikan diri. Sebagai binatang suci tingkat tinggi, serigala patroli langit, Raja Ibel 15 patroli langit sangat cepat, dan ruang di depannya terus berputar dan terlipat. Aksi pasukan mayat hidup benar-benar kuat. Li Fuchen sudah waspada terhadap larangan abadi dari serigala patroli, tetapi larangan mayat hidup ini tidak hanya memiliki area larangan yang besar, tetapi juga memiliki efek kuat yang mengabaikan semua aturan, dan itu menghalanginya sejenak. Bagi Holy Lord, satu momen tidaklah singkat, cukup untuk melarikan diri jauh-jauh. Kembalilah. Tepat ketika Raja Ibel 15 Suntian mengira dia aman, kekosongan di depan tiba-tiba terbuka, dan Raja Suci Bintang Giok muncul. Saya melihat Lord Jadestar mengangkat tangannya, dan energi besar itu seperti gelembung di langit berbintang, membekukan Raja Ibel 15 patroli langit sejenak. Bunganya mekar dan memudar. Segera setelah itu, Holy Lord Kyonghua juga muncul. Dia memegang sekuntum bunga di tangannya, dan kelopak bunga itu jatuh, berubah menjadi kekuatan kemuliaan layu yang tak ada habisnya dan meledak ke arah Raja Ibel 15 patroli langit. 910.